Angin sore dari arah tambak berhembus lemah, membawa aroma asin yang biasanya menenangkan, tetapi bagi Haris hanya menjadi pengingat bahwa usahanya semakin sepi. Di meja kayu yang mulai keropos, tumpukan telur asin tersusun rapi dalam keranjang-keranjang kecil, menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Warna birunya masih cantik, teksturnya sempurna, tapi tak ada tangan yang berminat mengambilnya. Keranjang itu tetap penuh sejak pagi. Haris duduk bersandar sambil memijit batang hidung, mencoba menekan pusing yang sejak beberapa minggu mengikutinya seperti bayangan. Penjual di kios sebelah sudah menutup lapaknya lebih dulu karena dagangannya habis, sementara dirinya masih menatap jejeran telur yang tak bergerak dari tempatnya. Ia pernah menjadi pemasok kecil yang cukup dikenal di gang ini, tetapi kini seolah semua pelanggan hilang tanpa alasan jelas. Di rumah, Santi pasti sedang menunggu dengan kecemasan yang sama. Perempuan itu selalu berusaha ceria, namun tatapan matanya tak pernah bisa menyembunyikan apa yang ia rasakan. Takut. Bukan takut pada bangkrutnya usaha, tapi takut melihat suaminya semakin muram setiap hari. Mereka sudah mengurangi banyak kebutuhan rumah tangga. Bahkan Raffi kini jarang minta jajan. Bocah itu seolah mengerti kondisi keluarganya. Haris menarik napas panjang dan menutup kios lebih cepat dari biasanya. Matahari baru saja tenggelam, dan lampu-lampu jalan mulai menyala redup. Ia mengangkat 2 keranjang yang tak terjual dan memasukkannya ke kotak kayu di belakang sepeda motornya. Sambil menuntun motornya melewati jalan sempit menuju rumah, ia merasakan tatapan seseorang dari kejauhan. Di depan rumah, Santi sudah menunggu dengan senyum yang dipaksakan. "Lumayan, Mas?" Suaranya lembut, berharap meski jawabannya hampir pasti mengecewakan. Haris hanya menggeleng, "Tak ada yang beli." Santi menunduk, lalu mengambil 1 keranjang dari tangan suaminya. "Nanti kita makan sebagian. Sayang kalau sampai rusak." "Mau sampai kapan kita makan telur asin terus?" Haris menahan nada suaranya agar tidak terdengar marah. Ia tahu Santi sudah berusaha. Di ruang tamu, Raffi duduk sambil menggambar di lantai. Bocah itu melihat ayahnya pulang tanpa sepatah kata. Ia hanya menatap lalu kembali fokus pada kertasnya. Gambar yang ia buat tampak seperti rumah mereka, dengan garis-garis gelap di sisi samping. Haris mengacak rambut anak itu sekilas, meski hatinya semakin berat. Setelah makan malam sederhana, nasi, sambal, dan 1 telur asin dibelah 4, Haris duduk di halaman depan. Lampu teras berkedip sesekali, menambah suram suasana. Bu Ningsih, tetangga yang tinggal di rumah sebelah, melintas membawa ember berisi cucian. Perempuan itu menghentikan langkahnya tepat di pagar kecil yang memisahkan rumah mereka. "Haris, kok gelap sekali di sini? Lampu perlu diganti itu," katanya sambil tersenyum sopan. "Besok saya ganti, Bu," jawab Haris pelan. Bu Ningsih memperhatikan beberapa keranjang kosong di lantai teras. "Belum ada perubahannya? Padahal telur asin buatanmu dulu favorit saya." "Entahlah, Bu. Sekarang orang-orang kayak lupa saya ada." Perempuan itu hendak memberi semangat, tetapi ia hanya menepuk pagar pelan dan berlalu. Ia tahu batas, dan ia tahu Haris bukan sedang butuh kata-kata manis. Ia butuh keajaiban. Haris kembali duduk, menatap langit yang tertutup awan. Pikirannya penuh hitungan. Hutang bahan baku yang belum dibayar, uang sekolah Raffi yang jatuh tempo bulan depan, dan tagihan listrik yang baru saja ditempel petugas. Semua seperti menggerogoti dirinya perlahan. Santi keluar membawa secangkir teh hangat. "Minum dulu, biar agak tenang." Haris menatap uap teh yang naik dengan lembut. "Aku sudah berusaha, Tin. Tapi, entah kenapa semua seperti menjauh. Kita cari cara lain. Mungkin bisa jualan makanan kecil. Atau kamu kembali kerja di pabrik dulu." "Tidak." Suara Haris naik sedikit. Santi terkejut, tapi Haris segera menunduk. "Maaf. Aku tidak ingin kembali ke sana. Usaha ini satu-satunya yang membuatku merasa punya arti."
Santi duduk di sampingnya. Aku tahu. Dan aku percaya kamu bisa bangkit. Keheningan merayap di antara mereka. Hanya suara jangkrik dari arah tambak yang terdengar. Haris memejamkan mata, mencoba menjaga sisa harapan yang hampir padam. Malam semakin larut ketika Santi akhirnya masuk rumah bersama Raffi yang sudah mengantuk. Haris masih belum mampu berdiri. Ia butuh udara, ia butuh berpikir, ia butuh sesuatu yang dapat memberinya dorongan untuk terus berjuang. Tapi apa? Pada akhirnya ia berjalan ke belakang rumah, menuju gudang kecil tempat ia menyimpan bahan garam dan alat produksi. Gudang itu gelap dan berdebu, menyisakan aroma campuran asin dan lembab. Haris menyentuh gentong besar tempat ia biasa merendam telur. Sudah lama gentong itu tidak terisi penuh. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari arah samping gudang. Tidak cukup keras untuk disebut langkah manusia, tetapi terlalu teratur untuk disebut hembusan angin. Haris menoleh cepat. Di bawah cahaya bulan yang redup, seorang pria berkain lusuh berdiri diam di tepi jalan kecil di belakang rumah. Wajahnya samar, tubuhnya tegak seperti sedang memperhatikan sejak tadi. Pria itu tidak terlihat membawa apapun, tetapi ada sesuatu dalam caranya berdiri, tenang, terlalu tenang. Haris merasakan tengkuknya dingin. Siapa? Pria itu tersenyum tipis, seolah sudah menunggu momen ini. Namaku Darmo. Bayangan pertemuan itu masih melekat samar di kepala Haris, seperti bekas bau asap yang menempel di pakaian meski angin sudah lewat. Darmo berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya teduh namun terasa terlalu tenang untuk orang asing yang tiba-tiba muncul di gang sempit dekat gudang telur asin mereka. Bapak kelihatan pusing, ujar Darmo tanpa senyum. Suaranya pelan, seolah tak terganggu oleh malam yang lembab dan lampu jalan yang mati satu. Saya tahu Bapak sedang butuh bantuan. Haris hanya memeluk kedua lengannya. Ia tidak mengenal pria itu. Tak ada alasan untuk mempercayainya. Tapi pria ini sudah menyebut sesuatu yang seharusnya tak diketahui orang luar manapun. Maaf, saya harus pulang, ucap Haris, mencoba mengakhiri pembicaraan sebelum apapun menjadi lebih aneh. Darmo mengangguk, langkahnya mundur sedikit, namun tatapannya tetap tertuju padanya. Saya mengerti. Tapi saya juga tahu telur-telur asin itu sekarang cuma membuat Bapak rugi. Persediaan membusuk. Pelanggan pergi. Tidak banyak waktu tersisa. Haris terdiam. Kata-kata itu mengenai dengan tepat. Terlalu tepat. Bagaimana kamu tahu? Tanya Haris, suaranya kecil. Ada banyak hal yang saya tahu. Darmo mengangkat salah satu alisnya. Termasuk bagaimana cara membuat usaha Bapak hidup lagi. Ucapan itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih sempit dari sebelumnya. Hening menggantung di antara kedua pria itu, hanya terganggu oleh suara anjing menggonggong jauh di ujung kampung. Rumah tampak remang ketika Haris pulang. Santi sedang duduk di meja makan, menunggu tanpa mengatakan apa-apa. Raffi tertidur di kamar, mungkin terlalu lelah setelah membantu menata telur yang tersisa. Bu Ningsih sudah pulang sejak sore. Baru pulang. Santi mencoba tersenyum, tapi keriput halus di wajahnya membuktikan kecemasannya. Haris hanya mengangguk, melepaskan sandal dengan gerak kaku. Kamu baik-baik saja? Tanya Santi. Kamu kelihatan beda. Haris tidak langsung menjawab. Gambaran wajah Darmo muncul lagi di benaknya, beserta kata-kata misterius itu. Ketemu orang tadi, katanya singkat, orang yang aneh. Santi mencondongkan tubuh. Aneh gimana? Haris mengusap wajahnya. Dia bilang tahu soal usaha kita. Santi memandangnya lama, mencoba membaca sesuatu yang lebih dalam dari kalimat itu. Kamu ditawari apa? Pertanyaan itu menghantam langsung ke titik yang bahkan Haris belum berani pikirkan. Tawaran. Belum jelas apa bentuknya, tapi jelas bukan bantuan biasa. Aku belum tahu, jawab Haris, jujur dari kebingungannya sendiri. Santi masih menatap, tapi tak memaksa.
Aku cuma takut kamu terburu-buru ambil keputusan yang kamu sesali nanti. Ucapan itu menambah sesak di dada Haris. Ia tahu istrinya sedang berusaha mengingatkannya agar tetap waras. Namun ia juga tahu mereka sudah kehabisan waktu. Besok, pelanggan dari luar kota mungkin membatalkan kerjasama. Tengkulak yang biasanya ambil telur asin dalam jumlah besar sudah 2 minggu tak datang. Setiap malam Haris memeriksa keuangan, dan angka-angka itu terus turun. Aku cuma ingin kita bisa bertahan, ucap Haris lirih. Santi menggenggam tangannya. Aku tahu, tapi jangan percaya orang aneh yang tidak kamu kenal. Apapun yang dia tawarkan, pasti ada harganya. Kata harga membuat telapak tangan Haris berkeringat. Darmo tadi tidak menyebut uang, tidak juga menyebut bentuk bantuan konkret. Dia hanya bilang tahu cara membuat usaha itu hidup lagi. Cara yang tidak semua orang berani lakukan. Cara macam apa itu? Keesokan paginya, Haris tidak bisa fokus bekerja. Setiap telur yang ia periksa, setiap wadah garam yang ia buka, semuanya terasa seperti pengingat bahwa waktu mereka semakin habis. Beberapa telur terlihat mulai kusam. Haris tahu tanda itu. Kualitas menurun, dan pembeli akan komplain lagi. Bu Ningsi datang membawa laporan stok, wajahnya terlihat pasrah. Pak, mungkin kita harus kurangi produksi. Yang laku cuma sedikit. Saya tahu, jawab Haris datar. Raffi, yang biasanya ceria, hanya diam sambil membantu memindahkan wadah. Suasana itu menusuk perasaan Haris. Ketika siang menjelang, Haris berdiri di pintu gudang dan memandang jalan. Tubuhnya terasa ringan namun kepala penuh beban. Ia tidak mau percaya pada Darmo, tapi ia juga tidak melihat alternatif lain. Dan seolah pikirannya dipanggil, seorang pria berdiri di ujung jalan. Darmo, seakan telah menunggu sejak pagi. Wajah Darmo tidak berubah. Tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah tahu Haris akan datang kepadanya tanpa perlu dipanggil. Bapak kelihatan semakin lelah hari ini, katanya ketika Haris mendekat. Situasinya memburuk, ya? Haris berhenti 1 meter darinya. Kamu mau apa sebenarnya? Saya ingin membantu, jawab Darmo ringan. Dengan syarat yang sederhana. Syarat apa? Suara Haris nyaris pecah. Tidak sekarang. Darmo mengangkat telapak tangannya lembut. Saya harus menunjukkan sesuatu dulu. Setelah itu baru Bapak memutuskan. Menunjukkan apa? Tempat di mana keberuntungan Bapak bisa diubah. Perut Haris terasa mengeras, seperti ada batu besar mengganjal di dalamnya. Ia merasakan ketakutan pertama yang murni, ketakutan yang datang bukan dari kemiskinan atau kegagalan, melainkan dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Santi pasti tidak akan setuju. Tapi di detik itu, Haris sadar ia sudah melangkah terlalu dekat ke batas yang seharusnya tidak disentuh. Kalau saya ikut, kata Haris perlahan, apa yang akan terjadi? Darmo tersenyum samar, senyum yang tidak menenangkan sama sekali. Bapak akan melihat jalan yang tidak dilihat orang lain. Angin siang itu terasa lebih dingin dari seharusnya. Haris menelan ludah, dan tanpa sadar, langkahnya maju setengah tapak. Darmo mencondongkan sedikit tubuh, suaranya seperti bisikan yang hanya dibuat untuk satu orang. Ayo, Pak Haris, sudah saatnya mulai. Dan di titik itulah Haris menyadari bahwa hidupnya baru saja bergerak menuju sesuatu yang tidak bisa ia putar balik lagi. Haris mengikuti langkah Darmo dengan hati yang lebih berat daripada malam sebelumnya, beban yang tetap menempel meski ia telah mencoba menepis keraguan. Ingatan samar tentang tatapan istrinya saat memperingatkan agar ia berhati-hati masih membayang seperti tekanan halus di tengkuknya. Namun kebutuhan untuk menyelamatkan usaha yang hampir runtuh menggerakkan kakinya tanpa bisa ia hentikan. Mereka melewati jalan tanah yang jarang dilewati, sisi-sisinya ditumbuhi rumput liar yang bergerak pelan dihembus angin. Tambak-tambak luas membentang di kejauhan, memantulkan sisa cahaya sore yang mulai memudar. Airnya tampak pucat,
Mengambang tenang namun menyimpan aroma asin yang lebih pekat dari biasanya. Haris mengerutkan kening. Ia tidak pernah membawa telur asin atau urusan pekerjaan ke daerah tambak yang begitu jauh dari rumah. Ia bahkan tidak tahu ada apa di tempat semenyepi ini. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya Haris, suaranya serak. Darmo tidak menoleh. "Membuka jalan." Jawaban itu lebih seperti potongan bayangan daripada penjelasan. Haris menahan dorongan untuk berhenti. Setiap langkah yang ia ambil seolah membuat tanah di bawah kaki semakin dingin. Mereka tiba di sebuah titik di mana tanah mengering membentuk cekungan kecil di tepi tambak. Tidak ada rumah, tidak ada perahu, tidak ada suara manusia. Hanya angin, air, dan sejenis keheningan yang terlalu tebal untuk sekadar disebut senyap. Darmo berhenti. "Di sini." Haris memperhatikan sekeliling, mencoba mencari tanda apapun yang bisa menjelaskan tujuan mereka. Tidak ada. Kecuali satu hal. Permukaan air di tambak itu tampak bergerak pelan ke arah mereka, padahal angin justru bertiup dari belakang. Darmo mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jaketnya. Sebuah kantong kain kecil berwarna coklat tua. Ia meletakkannya di tengah cekungan tanah, lalu menatap arah tambak seolah menunggu isyarat yang hanya ia mengerti. "Bapak Haris," ucapnya pelan, "mulai dari sini, jangan mundur sebelum saya selesai." "Selesai apa?" Haris memaksa dirinya tetap berdiri tegak. Darmo tidak menjawab. Ia membuka mulut kantong itu, lalu mengeluarkan 3 benda kecil. Sebutir telur yang tampak lebih gelap dari telur asin manapun yang pernah Haris buat, segumpal garam basah, dan sehelai kain hitam kusam. Haris menelan saliva yang terasa sangat kering di tenggorokan. "Kamu dapat dari mana itu?" tanya Haris, mencoba menahan suara agar tidak gemetar. "Ini bukan soal dari mana," jawab Darmo. "Yang penting adalah bagaimana ini membuka pintu." Ia meletakkan telur itu di tanah, lalu menaburkan garam di sekelilingnya dalam lingkaran tipis. Setelah itu, ia menempeli lingkaran itu dengan kain hitam, membentuk semacam pola yang maknanya tidak dapat Haris pahami. Ketika Darmo mulai berlutut, tanah di sekitar mereka bergeming sangat pelan. Terasa seperti getaran halus dari dalam bumi, bukan dari permukaan. Haris menahan napas tanpa sadar. "Apa yang kamu panggil?" Haris bertanya. Separuh dari dirinya berharap Darmo tidak mendengarnya. Namun Darmo mendengar. Ia justru tersenyum kecil tanpa menoleh. "Bukan apa. Siapa?" Kata itu menghantam telinga Haris dengan berat yang aneh. Darmo kemudian menekan kedua telapak tangannya ke tanah, tepat di 2 sisi pola garam itu. Suaranya muncul dalam bisikan rendah, bukan bahasa apapun yang dikenal Haris. Bisikan itu terdengar rapat, seperti gumaman seseorang yang memanggil sesuatu dari dalam air. Udara di sekitar mereka berubah dingin, menusuk tulang. Bau amis perlahan mengalir, berbeda dari bau tambak biasa, bau yang lebih tua, lebih pekat, seolah berasal dari dasar air yang tidak pernah tersentuh cahaya. Pergerakan di permukaan tambak berlanjut. Riaknya kini lebih jelas, bergerak mendekat seperti sesuatu yang hendak muncul. Haris memegang lengannya sendiri, mencoba meredam getaran yang mulai tumbuh di tubuhnya. Darmo mengangkat kepala sedikit, suaranya masih terus berbisik. Kalimat-kalimat itu tidak bisa ditangkap, namun ritmenya membuat tengkuk Haris berdiri. Selain suara itu, tidak ada apapun. Tidak ada burung. Tidak ada jangkrik. Seolah seluruh dunia berhenti bernafas. Tiba-tiba, angin mati. Daun-daun rumput berhenti bergerak. Permukaan air juga berhenti bergelombang, lalu bergeser ke arah mereka dalam garis lurus, seperti ditarik oleh sesuatu yang berada tepat di bawah tanah tempat mereka berdiri. "Darmo," bisik Haris, "apa yang kamu panggil itu berbahaya?" Darmo menoleh untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai. Tatapannya tajam, namun anehnya tidak memancarkan rasa takut. "Semua kekuatan punya harga," jawabnya. Haris ingin mundur. Seluruh tubuhnya memohon agar ia pergi.
Namun kakinya terasa menempel pada tanah, seakan suara halus yang merayap dari arah air menahan pergerakannya. Ada getaran yang merambat di telapak kakinya, getaran dari sesuatu yang bergerak di bawah tanah, bukan dari atas permukaan. Darmo kembali menunduk, menekan telapak tangannya lebih dalam. Garam mulai bergetar. Kain hitam itu bergerak pelan, ujung-ujungnya terangkat seolah ada hembusan dari bawah. Lalu tanah mengeluarkan suara kecil, seperti retakan halus. Haris mengangkat wajahnya memucat. Ia melihat permukaan tambak naik setebal beberapa sentimeter sebelum turun lagi, lalu naik sedikit lagi. Gerakannya teratur, seperti napas. Bukan napas manusia. Darmo tiba-tiba mendongak, matanya mengarah tepat ke tambak. Dia mendengar. Suara itu membuat seluruh bulu di tubuh Haris berdiri. Ia tidak tahu dia siapa. Ia tidak mau tahu. Namun dari permukaan air yang berubah gelap, ia merasa sesuatu sedang merangkak dari satu dunia ke dunia lain. Darmo menegakkan tubuh, mengambil telur hitam itu, lalu menaruhnya di kedua telapak tangannya yang terbuka. "Terimalah ini," ucapnya ke arah tambak, suaranya dalam dan berat. "Biarkan hidupnya menjadi perjanjian untuk yang kami minta." Angin kembali muncul, namun kini berhembus dari arah air menuju mereka, membawa bau anyir yang tajam. Tanah di lingkaran garam itu berdenyut sekali, denyar yang membuat Haris melangkah mundur meski hanya setengah tapak. Darmo menatap Haris. "Ini awalnya." Belum sempat Haris bertanya, permukaan tambak bergelombang sekali, keras, seolah sesuatu melompat dari bawah. Airnya naik sesaat, membentuk tonjolan besar yang tidak berbentuk, lalu jatuh kembali dalam cipratan yang anehnya tidak mengeluarkan suara. Ketika tetesan air itu menyentuh tanah, Haris merasakan hawa dingin merambat seperti jari-jari tak terlihat yang menyentuh mata kakinya. Ia terbelalak. Dari arah tambak, sesuatu sedang mendekat. Tidak tampak bentuknya, namun seluruh udara di sekitarnya berubah lebih berat, lebih gelap, seolah cahaya sore yang tersisa ditelan perlahan. Darmo menunduk hormat ke arah sumber gelap itu. "Dia sudah datang," bisiknya, dan Haris tahu bahwa apapun yang muncul dari balik gelap tambak itu tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui manusia biasa. Haris pulang dengan langkah yang tidak sepenuhnya stabil. Sisa bayangan dari yang ia lihat di tepi tambak masih menempel seperti kabut dingin di kulitnya. Namun ia berusaha mengatur napas sebelum membuka pintu rumah. Ia harus terlihat normal. Ia harus terlihat seperti kepala keluarga yang pulang setelah mencari solusi, bukan seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal. Santi sedang menyapu ruang tamu, dan ia menoleh cepat saat Haris masuk. "Mas, kamu lama sekali." Haris hanya mengangguk, membiarkan satu kalimat pendek keluar sebelum pikiran lainnya ikut menyusul. "Tadi ada urusan." Nada suaranya lebih berat dari biasanya. Santi memperhatikan, namun memilih tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu ketika Haris sedang membawa beban, memaksanya bercerita hanya akan membuat dinding itu semakin tinggi. Malam berjalan sunyi. Raffi sudah tertidur lebih cepat dari biasanya. Santi menata sisa dagangan di meja, sementara Haris duduk menghadap pintu terbuka, memandangi kegelapan halaman seperti menunggu sesuatu muncul dari baliknya. Sesekali ia menggenggam kedua tangannya sendiri, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Keesokan paginya, sesuatu yang janggal terjadi. Haris membuka gudang untuk mengecek bahan-bahan yang tersisa. Ia berharap masih ada sedikit garam dan beberapa butir telur untuk diproses. Ia tidak ingin membangunkan Santi dengan kabar buruk. Namun ketika pintu gudang terbuka, Haris terdiam membeku. Gentong besar di tengah ruangan kini terisi hampir penuh. Telur-telur bersih mengapung rapat di dalam larutan garam, padahal semalam ia melihatnya kosong. Jumlahnya jauh lebih banyak dari kapasitas produksi biasanya. Lebih banyak dari yang sanggup ia beli dengan kondisi ekonomi sekarang. Haris mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu telur. Permukaannya mulus,
seolah baru disortir oleh tangan yang sangat teliti. Tidak ada jejak siapapun yang masuk. Tidak ada suara yang ia dengar semalaman. Namun gentong itu terisi. Ini bukan sebuah kebetulan. Darmo pernah mengatakan sesuatu akan terbuka. Mungkin ini yang ia maksud. Haris menelan ludah, lalu mengangkat beberapa telur, mencium aromanya. Tidak ada bau busuk. Tidak ada tanda kerusakan. Ia mengenali kualitas telur ini lebih baik dari biasanya. Ia memprosesnya dengan hati-hati, mengikuti langkah-langkah yang telah ia lakukan bertahun-tahun. Aneh, gerakannya terasa lebih cepat. Tangannya lebih luas. Waktu yang biasanya ia habiskan setengah hari kini terpangkas menjadi 1 jam. Setiap telur yang ia keluarkan dari gentong punya konsistensi sempurna. Saat Santi bangun dan keluar ke halaman belakang, ia terkejut melihat tumpukan keranjang yang sudah siap jual. "Mas, ini dari mana?" tanyanya, ketakutan dan harapan bercampur dalam suaranya. Haris berpikir sejenak. "Aku dapat bantuan." Santi menatapnya. "Dari siapa?" Jawaban itu tertahan di tenggorokannya. Ia tidak ingin berbohong, tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak ia pahami. Pada akhirnya ia hanya berkata, "Nanti aku jelaskan." Santi mengangguk perlahan, meski matanya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Di warung kecil tempat ia berjualan, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Belum sempat ia menata telur asin di meja, 2 pelanggan datang menghampiri. Wajah mereka tampak lega, seolah sudah lama mencari dagangannya. Mereka membeli tanpa banyak bicara. Tidak ada pertanyaan tentang kualitas, harga, atau asal barang. Mereka hanya mengambil dan membayar. Beberapa menit kemudian, seorang ibu berjalan mendekat. "Mas Haris, saya dengar telur asinmu enak lagi sekarang. Ada stok?" "Baru saja saya siapkan," jawab Haris. Ia mengambil 1, memotongnya sebagai contoh. Aroma gurihnya langsung menyebar. Kepekatan kuning telurnya tampak berbeda, lebih mengkilap, lebih lembut. Ibu itu langsung membeli 2 keranjang. Haris bahkan tidak sempat duduk. Pembeli datang bergantian. Mereka tidak terlihat heran, tidak bertanya apapun. Mereka hanya membeli, seperti dipandu oleh naluri yang sama. Dalam 1 jam, semua keranjang habis. Haris terpaku. Ia bahkan belum sempat memikirkan strategi pemasaran atau perubahan resep. Semua berjalan begitu cepat, terlalu cepat untuk disebut wajar. Ada hubungan langsung antara apa yang terjadi di tambak dan lonjakan penjualan ini. Ia tahu, tapi ia tidak berani mengucapkan hal itu, bahkan dalam pikirannya sendiri. Ketika ia pulang membawa uang penjualan yang jauh lebih banyak dari biasanya, Santi langsung menatapnya curiga. "Kamu benar-benar tidak mau cerita apa yang sedang terjadi?" Haris meletakkan uang di meja. "Aku hanya dapat bantuan dari seseorang." "Bantuan apa sampai-sampai telurnya bisa sebanyak itu?" Santi menahan napas. "Ini tidak normal, Mas." Haris menatap mata istrinya. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang mengingatkannya pada malam di tambak ketika udara berhenti bergerak. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Aku hanya ingin kita bertahan," katanya lirih. Santi mendekat, memegang tangannya. "Tapi jangan sampai caranya membuat kita kehilangan sesuatu yang lebih penting." Haris ingin menjawab, tapi tenggorokannya tertutup. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan besar ia sudah kehilangan sesuatu sejak semalam, ketenangan, dan mungkin lebih dari itu. Malamnya, setelah semua tertidur, Haris kembali ke gudang. Gentong itu terisi lagi. Kali ini lebih penuh. Ia merasakan sesuatu mengawasinya dari kegelapan sudut ruangan. Bukan makhluk dengan bentuk, tapi semacam kehadiran yang terlalu dekat, terlalu sadar, terlalu haus. Haris memejamkan mata. Ia sudah membuka pintu itu. Dan kini, apapun yang berada di baliknya mulai menagih bagian mereka.
Ketukan itu datang tepat ketika malam mulai memadat. Haris baru saja menutup pintu gudang, masih terguncang oleh gentong yang kembali terisi penuh, ketika suara tok, 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 terdengar dari arah halaman depan. Setiap ketukan seperti masuk langsung ke tulang. Ia tahu siapa yang berdiri di luar bahkan sebelum membuka pintu. Darmo berdiri di bawah cahaya lampu teras yang berkedip-kedip. Senyumnya tipis, matanya gelap seperti tidak memantulkan cahaya sama sekali. Bayangan tubuhnya tampak lebih panjang daripada sosoknya, seolah mengikuti bentuk yang bukan milik manusia. "Kita perlu bicara," ujar Darmo. Haris merasakan perutnya mengeras. Ia mengangguk dan menutup pintu belakang pelan, memastikan langkahnya tidak membangunkan Santi atau Raffi. Satu kalimat samar tentang tambak yang masih membekas membuat dadanya kembali sesak. Ia mengikuti Darmo ke sisi rumah yang lebih gelap. "Produksimu meningkat," kata Darmo tanpa basa-basi. Haris tidak menjawab. Kata itu sendiri sudah cukup menjeratnya. "Kau tahu itu bukan hadiah cuma-cuma." Darmo menatapnya tanpa kedip. "Kini saatnya membayar syarat pertama." Haris menelan udara yang rasanya terlalu dingin. Aku belum siap." Darmo mendekat setengah langkah. "Kesediaanmu tidak penting. Pintu sudah terbuka. Dan sesuatu di seberang sana sudah mencium aroma usahamu. Andai aku tidak." "Tidak ada andai," potong Darmo. "Yang ada hanya kewajiban." Keheningan singkat tercipta, lalu Darmo mengulurkan tangan. Dari balik kain lusuhnya, ia mengambil sebuah wadah kecil dari tanah liat, sebesar kepalan tangan. Tutupnya terikat tali hitam. "Kau hanya perlu 1 tetes," katanya pelan. "Tetesan nyawa." Haris merasakan kulit tengkuknya meremang. "Nyawa siapa?" "Tidak perlu menghilangkan siapapun," jawab Darmo. "Hanya darah. Sedikit saja. Tapi harus jatuh ke dalam gentong tempat telur-telur itu direndam." Haris memandang wadah itu seolah benda itu bisa menggigit. "Kenapa harus darahku?" "Karena kau yang membuat permintaan. Dan kau yang menerima hasilnya." Darmo meletakkan wadah itu di tangan Haris. Rasanya seperti memegang sesuatu yang baru keluar dari dasar tambak. Dingin, licin, dan menolak hangat tubuhnya. "Kapan?" tanya Haris, suaranya hampir tidak terdengar. "Sekarang," jawab Darmo. "Jika kau menunda, telur-telur itu akan berubah. Bukan busuk, lebih buruk dari busuk." Darmo bergerak mundur, menyisakan Haris sendirian dalam gelap. Tidak ada suara langkah ketika ia pergi, seolah tanah tidak pernah menyentuh kakinya. Haris kembali masuk rumah, tetapi suasananya terasa berbeda. Lampu ruang tamu meredup seperti hampir padam. Raffi mengigau pelan di kamar, membuat suara bergetar yang tidak biasa. Santi duduk di sudut ruang, memeluk lutut. Ia menoleh pelan. "Kamu bicara dengan siapa tadi?" Suaranya kecil, namun penuh waspada. "Dengan seseorang," jawab Haris cepat. "Semoga bisa membantu usaha kita." Santi memperhatikan tangan Haris yang menggenggam wadah kecil. "Itu apa?" "Bahan tambahan." Ia menjauh sebelum Santi menanyakan lebih banyak. Santi berdiri dan memegang lengannya. "Mas, ada sesuatu yang makin aneh. Sejak beberapa hari ini aku dengar suara dari arah gudang. Kalau malam, seperti ada sesuatu menggesek lantai." Haris merasakan napasnya patah. "Mungkin tikus." "Tidak." Santi menggeleng. "Itu bukan suara tikus." Haris tidak berani mendengarkan lebih lanjut. Ia harus menyelesaikan syarat ini sebelum keadaan semakin memburuk. Ia memisahkan diri dari istrinya, mengambil senter kecil, dan menuju gudang. Begitu pintu kayu itu dibuka, hembusan dingin menyeruak keluar. Bau garam bercampur amis memenuhi ruangan. Gentong besar di tengah tampak bersinar samar, seolah air garamnya memantulkan cahaya yang tidak berasal dari senter. Haris mendekat. Setiap langkah terasa ditarik oleh sesuatu di bawah lantai. Permukaan air berombak pelan.
bukan oleh angin. Ia membuka wadah tanah liat itu. Di dalamnya ada pisau kecil dengan gagang kayu hitam. Pisau itu tidak berkarat, tapi bilahnya tampak seolah pernah dicelupkan ke sesuatu yang tidak dikenal manusia. Haris menahan napas. "Aku hanya butuh sedikit," ucapnya pada dirinya sendiri. Ia mengulurkan tangan kiri. Pisau itu terasa terlalu dingin saat menyentuh kulitnya. Hanya sedikit. Ketika ujung pisau menempel, seisi gudang seolah menahan napas. Ia menekan sedikit. Rasa perih muncul. Setitik darah pertama keluar, dan air di dalam gentong langsung bereaksi. Riak bulat terbentuk, seolah gentong sedang menarik napas panjang. Haris terbelalak. Ia menambahkan setitik lagi. Darah jatuh dan menyentuh permukaan. Air garam itu berdenyut. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak menjawab. Haris mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Riak itu berubah menjadi pusaran kecil, meski tidak ada apapun yang menyentuhnya. Dari dasar gentong terdengar suara samar, seperti bisikan sangat jauh yang tidak memiliki arah. "Sudah cukup?" Haris berbisik panik. "Sudah cukup?" Namun pusaran itu justru menyerap darahnya, menyisakan kilap gelap yang bergerak ke sisi gentong seolah mengamati. Langit-langit kayu bergetar pelan. Lampu senter berkedip. Dari luar gudang, Santi tiba-tiba memanggil namanya dengan suara yang terdengar jauh lebih cemas dari biasanya. "Mas, kamu baik-baik saja?" Pusaran air seketika berhenti. Seolah suara Santi membuat sesuatu bersembunyi. Haris menutup wadah itu cepat dan memasukkan pisau ke dalam saku. Ia memaksa dirinya untuk tetap terlihat normal saat keluar dari gudang. Santi menghampirinya. "Mas, kamu pucat sekali." "Udara di dalam pengap," jawab Haris, berusaha tenang. Namun Santi mengerti ada yang tidak beres. Ia menatap suaminya lama, namun memilih diam. Diam yang membuat Haris semakin tertekan. Setelah mereka kembali masuk rumah, pintu gudang yang belum tertutup rapat bergoyang karena angin. Dari dalam, terdengar suara lirih. Seperti sesuatu yang baru saja bangun. Rumah itu masih gelap ketika Haris bangun, tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia tidak ingin mengingat apa yang baru saja ia lakukan untuk memenuhi syarat pertama, cukup satu bayangan sekilas. Darah mengalir di lantai gudang kecil di belakang rumah. Ia memaksa pikirannya menyibak ingatan itu, namun sesuatu seakan menempel di benaknya seperti kabut lengket. Ia duduk di tepi ranjang, mengatur napas. Udara kamar terasa lembab. Dari ruang tengah, samar-samar tercium aroma besi. Haris mengira itu hanya perasaannya, sebab gudang belakang masih belum ia bersihkan. Namun ketika ia berjalan menuju dapur, bau itu semakin jelas. Anyir, basah, dan menusuk seperti napas makhluk yang baru muncul dari rawa. Santi sudah bangun lebih dulu, berdiri di depan kompor dengan punggung kaku. Haris memanggilnya pelan, tapi perempuan itu tidak menoleh. "Kamu cium sesuatu?" Suara Santi pecah tanpa menatapnya. Haris menelan ludah. "Cuma sedikit. Mungkin dari luar." "Tidak," jawab Santi, kali ini menoleh. Matanya sembab, seperti habis begadang. "Ini dari dalam rumah." Sebelum Haris sempat merespon, suara langkah kecil terdengar dari kamar. Raffi muncul, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan seperti habis berjuang keluar dari mimpi buruk yang berkeringat. "Ayah?" Suaranya serak. "Aku mimpi, ada suara yang jalan-jalan di bawah tempat tidurku." Santi langsung menghampiri anak itu, merengkuhnya. Haris hanya berdiri terpaku. Sesuatu di kepalanya terasa berdetak, seperti ada ritme yang tidak sejalan dengan detak jantungnya. Ia tahu mimpi buruk Raffi bukan hal kebetulan. Ia hanya tidak siap mendengarnya begitu cepat. "Suara apa?" tanya Santi, berusaha tenang. Raffi menatap lantai sebelum menjawab. "Kayak kaki hewan. Tapi jalannya pelan sekali." Haris ingin memotong cerita itu, ingin menenangkan anak itu dengan kata-kata kosong yang biasanya ia benci,
tapi lidahnya seperti menempel ke langit-langit. Ia hanya mampu mendekat dan menepuk bahu Raffi. Sentuhan itu membuat anaknya menoleh, namun justru mundur setengah langkah, seolah tidak nyaman. Seolah Haris membawa sesuatu yang tidak terlihat. Santi memperhatikan itu, alisnya mengernyit. "Kamu sakit? Kamu terlihat lain." Haris menggeleng cepat. "Cuma capek. Banyak kerjaan," katanya, meskipun ia tahu itu alasan lemah. Mereka bertiga makan dalam diam. Bau anyir itu tidak hilang, malah semakin kuat ketika matahari mulai naik. Haris mencoba mencari sumbernya, di kamar mandi, di dapur, sampai di bawah meja makan, hasilnya nihil. Tidak ada darah, tidak ada bangkai, tidak ada genangan aneh. Tapi bau itu selalu mengikuti langkahnya, seolah berpindah bersama dia. Santi membuka jendela lebar-lebar. "Aku tidak tahan. Ini seperti rumah penyembelihan." Raffi, yang sejak tadi memegang sendok tanpa selera, berbisik pelan. "Baunya sama seperti di mimpiku." Santi menoleh cepat. "Raffi, jangan bilang sembarangan." "Aku nggak bohong, Bu." Haris memejamkan mata sebentar. Ucapan itu menusuknya lebih dalam daripada apapun. Ia mencoba tersenyum agar keluarganya tidak semakin gelisah. Namun bibirnya hanya bergerak sedikit, terlalu kaku untuk terlihat tulus. Siang harinya, saat Santi dan Raffi pergi ke rumah orang tua Santi untuk menghindari bau yang membuat mereka pusing, Haris sendirian di rumah. Ia mencoba fokus bekerja, memeriksa tumpukan telur asin yang sedang dierami. Tapi setiap kali ia membuka wadah, aroma anyir itu seperti merayap masuk ke hidungnya. Ia menyapu, mengepel, menyikat lantai sampai tangannya pegal. Namun bau itu tidak berkurang. Justru, ketika ia menunduk di ruang tengah, kepalanya terasa seperti disentuh angin dingin yang tak berasal dari jendela. Haris mendadak berdiri. "Kamu mau apa?" serunya tanpa sadar, meski ia tahu tidak ada siapapun. Tidak ada jawaban. Hanya suara tik-tik lembut di langit-langit, seperti tetesan air. Haris menatap ke atas. Tidak ada noda air, tidak ada retakan. Tapi suara itu terus jatuh, ritmis, hampir seperti tetesan yang ia lihat semalam. Ia melangkah mundur. Tangannya gemetar. "Ini cuma campuran stres dan kecapean," gumamnya. "Bukan apa-apa." Namun bayangan samar tentang syarat berikutnya menekan dadanya. Darmo tidak akan berhenti di satu tetes saja. Itu baru permulaan. Sore menjelang, Santi dan Raffi pulang. Haris bersyukur, meski ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Santi masuk rumah dengan langkah hati-hati, seperti takut menemukan sesuatu. "Tadi ada suara lagi," kata Raffi tanpa aba-aba, suaranya kecil. "Di kamar. Bukan kaki hewan, tapi kayak suara seseorang lagi tarik napas." Santi langsung menoleh pada Haris. "Ini sudah keterlaluan. Rumah ini ada apa?" Haris membuka mulut, tapi tidak ada jawaban yang bisa ia keluarkan. Semua penjelasan akan terdengar seperti kebohongan, sementara kebenarannya jauh lebih mengerikan. "Aku bakal tidur sama Raffi malam ini," kata Santi. "Dan kalau bau ini besok nggak hilang, aku mau kita semua pergi sementara." Haris mengangguk, tetapi dalam hatinya ia tahu, pergi tidak akan membuat apapun berhenti. Bau itu bukan sekadar bau. Itu jejak. Tanda bahwa sesuatu telah datang dan menempel pada rumah mereka. Malam turun pelan. Angin bergerak seperti napas panjang yang menelusuri celah-celah rumah. Haris duduk sendirian di ruang tengah. Cahaya lampu temaram memantulkan bayangan panjang yang bergerak setiap kali ia menggeser tubuhnya. Tapi ada satu bayangan lain, di sudut dekat pintu dapur, yang tidak bergerak sama sekali meski ia berubah posisi. Ia menatapnya lekat-lekat. Bayangan itu lebih gelap daripada seharusnya. Bau anyir kembali menguat. Tidak lagi seperti aroma darah lama. Lebih segar. Lebih dekat. Seolah menempel di kulitnya.
Haris menarik napas panjang dan memejamkan mata. Kepalanya berdenyut. Semua suara di rumah terasa terlalu jelas. Detik jam, helaan angin, napasnya sendiri. Lalu, sesuatu yang lain. Napas yang bukan miliknya, jauh lebih kasar dan lebih dalam. Ketika ia membuka mata, bayangan di sudut itu tidak lagi diam. Ia melihatnya bergerak sedikit, seakan baru saja mengubah posisi kepala. Tanpa sadar, Haris memanggil nama istrinya, namun yang keluar hanyalah bisikan tak terdengar. Bau anyir itu kini memenuhi seluruh ruangan. Dan untuk pertama kalinya, Haris menyadari, bau itu bukan berasal dari rumah. Bau itu berasal dari sesuatu yang sedang memperhatikannya dari kegelapan. Pagi itu Haris menatap layar ponselnya dengan kening mengerut. Notifikasi pesanan masuk berdenting terus-menerus seperti irama tak wajar. Pesanan telur asin yang biasanya datang satu persatu kini membanjir dalam hitungan menit. Dari berbagai kota, dari nomor yang tak ia kenal. Puluhan kotak, ratusan butir. Semua meminta pengiriman cepat. Santi yang sedang menyiapkan sarapan melihat wajahnya. Kenapa? Ada masalah lagi. Haris menggeleng pelan, meski tangannya masih bergetar. Enggak. Tapi, pesanan tiba-tiba banyak. Banyak banget. Santi mendekat, membaca sekilas layar. Ini beneran semua pesan telurnya kamu? Kok bisa sebanyak ini? Haris tidak menjawab. Santi mengira itu hal menggembirakan, namun bagi Haris, ada sesuatu yang terasa tidak selaras. Semalam, saat ia duduk sendirian di ruang tengah, ia mendengar napas kasar itu. Dan kini, pesanan melesat seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya naik. Santi, yang tidak tahu apapun, justru terlihat lega. Kalau begini, berarti kamu sukses, Riz. Kalau terus begini kita bisa nabung buat Raffi sekolah. Kamu harus seneng, bukan malah kayak ketakutan gitu. Haris menelan ludah. Iya, seneng. Cuma kaget. Ia mengalihkan pandangan ke tumpukan telur asin yang baru selesai diasinkan 3 hari lalu. Warnanya sedikit berbeda. Lebih gelap, mengkilat tidak biasa. Saat ia mengangkat satu, teksturnya terasa lebih padat. Ia memecahkan satu di wadah kecil. Kuningnya tampak lebih tebal, hampir seperti gel. Santi melihat. Kok warnanya beda? Kamu ganti bumbu. Haris menggeleng cepat. Enggak. Mungkin karena telurnya bagus. Santi tidak curiga. Ia kembali ke dapur. Raffi yang masih mengantuk keluar dari kamar hanya melirik telur itu sebentar sebelum memeluk ibunya. Haris menutup kembali wadah telur. Dari sela jarinya, kuning telur yang tadi ia sentuh masih menyisakan rasa hangat yang aneh. Hangat seperti sesuatu yang bernapas. Siang menjelang, pesanan belum berhenti. Haris sibuk membungkus, menimbang, menata kardus. Santi beberapa kali mencoba membantu, namun Haris melarang. Biar aku aja. Kamu jaga Raffi. Padahal alasannya bukan itu. Ia takut Santi merasakan hal yang sama seperti dirinya, bahwa setiap kali ia memegang telur itu, ada getaran halus yang tidak berasal dari tangannya sendiri. Saat matahari mulai condong, suara langkah berat datang dari halaman. Haris tahu tanpa melihat siapa orangnya. Darmo masuk begitu saja tanpa mengetuk. Seperti biasa. Cepat berkembang usahamu, ujarnya dengan senyum tipis. Belum pernah aku lihat pesanan segini. Santi, yang sedang merapikan meja, menahan diri untuk tidak melirik terlalu lama. Haris menghampiri Darmo, mencoba mengalihkan perhatian. Ini banyak banget, terlalu cepat. Kenapa bisa? Karena kamu sudah mulai menepati bagianmu, potong Darmo pelan. Kalau aliranmu lancar, aliran rezeki juga lancar. Haris menegang. Santi memanggil Raffi agar masuk kamar, jelas tidak nyaman dengan suara Darmo. Begitu Santi dan Raffi menghilang dari pandangan, Darmo menunduk, memperhatikan telur yang dibungkus Haris. Warnanya bagus. Kau sudah lihat isinya? Haris mengangguk.
Agak beda. Itu tanda kualitas mulai berubah. Orang-orang akan suka. Dan yang suka bukan hanya manusia. Haris menahan napas. Ada syarat baru. Darmo tersenyum lebih lebar. Kamu tahu jawabannya. Haris mengepalkan tangan. Kamu bilang syaratnya bertahap. Betul. Darmo menyentuh salah satu kardus. Dan karena pesananmu naik, syaratmu juga naik. Sore ini, sebelum gelap. Haris ingin melawan, tapi kata-kata itu seperti menahan tenggorokannya. Ia hanya bisa mengangguk kecil. Darmo melangkah pergi seolah membawa angin dingin keluar bersama dirinya. Begitu ia menghilang di balik pagar, Haris menyandarkan tubuh ke meja. Dadanya terasa sesak. Pesanan yang menumpuk kini tampak seperti tumpukan kewajiban yang bisa menelan seluruh rumah. Santi keluar dari kamar, raut wajahnya khawatir. Dia datang lagi. Haris tidak menjawab. Santi melanjutkan, kamu kelihatan makin tertekan, Riz. Kalau dia bikin kamu nggak nyaman, kita bisa cari cara lain buat usaha ini. Haris memaksakan senyum. Ini cuma kerjaan banyak. Nggak apa-apa. Santi tidak puas, tapi tidak memaksa. Ia mengambil satu kardus kecil untuk membantu. Kalau kamu capek, bilang, jangan semuanya kamu tanggung. Haris hanya mengangguk. Ia ingin memeluk Santi, ingin mengatakan bahwa ia telah menyeret mereka ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Namun suara langkah Raffi dari kamar menyela, membuatnya menahan semua kata itu di dada. Malam turun cepat, seperti ditarik dari langit. Haris memindahkan kardus-kardus ke dekat pintu, siap dikirim besok pagi. Setiap kali ia mengangkat satu, tangannya seperti kesemutan. Telur-telur di dalam kardus itu bergetar halus, nyaris tidak terdengar. Tapi Haris bisa merasakannya melalui kulitnya. Santi melihat gelagat aneh itu. Kamu baik-baik aja? Mukamu pucat. Angkatannya berat, jawab Haris, berbohong. Santi menjawab, kalau banyak pesanan, harusnya kamu seneng. Tapi kamu kayak orang lari dari sesuatu. Haris terpaku sebentar, aku cuma takut nggak bisa ngirim tepat waktu. Kalau kamu nggak yakin, kamu boleh tolak sebagian. Tidak semua rezeki harus diambil. Haris menatap Santi lama. Perempuan itu tak tahu bahwa rezeki itu bukan datang karena usaha, tapi karena syarat. Ia tidak bisa menolak, tidak bisa kabur. Aku harus kirim semuanya, jawab Haris perlahan. Santi hendak membalas, namun Raffi keluar dari kamar. Bu, aku takut tidur sendiri. Kamarku kayak, ada orang lagi berdiri di pojok. Santi segera menenangkannya, memeluknya erat. Haris menatap anaknya dan merasakan kengerian yang jauh lebih besar daripada pesanan manapun. Santi membawa Raffi kembali ke kamar. Haris tinggal sendiri di ruang tengah, lampu kuning meredup, kardus-kardus menumpuk seperti saksi bisu. Dari luar jendela, terdengar suara gesekan, lirih tapi jelas, seperti sesuatu menggaruk dinding dengan kuku panjang. Haris merapatkan tirai, namun suara itu tidak berhenti, seolah memberi isyarat bahwa sore ini ia tidak akan bisa menghindari syarat baru. Ia duduk, menatap jemarinya sendiri yang masih bergetar. Pesanan besar itu bukan tanda keberuntungan. Pesanan besar itu tanda bahwa ia semakin dalam masuk ke dalam sesuatu yang menuntut lebih banyak, lebih dari sekadar kerja keras, lebih dari sekadar tetesan pertama. Dan malam ini, sesuatu sedang menunggu dia untuk membayar bagian berikutnya. Sejak pesanan mendadak membludak, Santi memperhatikan perubahan suaminya dengan mata yang semakin jeli. Cara Haris menatap sudut gelap rumah, kebiasaan baru memeriksa pintu belakang berulang kali, dan kegelisahan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya membuat Santi sulit tidur. Bau anyir yang selalu muncul menjelang malam masih bergelayut di hidungnya meski ia sudah membersihkan rumah berkali-kali. Raffi bahkan mulai menolak tidur sendiri karena mengaku melihat bayangan di kamarnya. Pagi itu, Santi bangun lebih cepat. Haris masih tertidur di ruang tengah,
Kelelahan setelah mengurus pengemasan pesanan hingga larut malam. Raffi masih meringkuk di sampingnya. Santi menatap pintu gudang kecil di belakang dapur, pintu yang belakangan selalu dikunci oleh Haris. Kunci itu selalu ia simpan di saku, tidak pernah dilepas. Namun semalam, Santi sempat melihat Haris menjatuhkan sesuatu di dekat meja. Dan saat ia bangun, benda itu masih berada di lantai. Kunci kecil berwarna kusam, yang sudah beberapa hari dicari Santi tanpa sempat menanyakannya. Ia menggenggam kunci itu. Telapak tangannya dingin. Ada sesuatu di belakang pintu gudang itu. Ia yakin. Santi menatap suaminya sebentar. Haris tertidur gelisah, napasnya tersengal, seolah sedang berusaha menyingkirkan sesuatu dalam mimpi. Raffi memeluk guling erat, wajahnya tegang meski tidur. Santi melangkah perlahan ke dapur, memastikan lantai tidak berderit. Setiap langkah memperkuat dorongan dalam hatinya. Ia harus tahu apa yang disembunyikan Haris. Ia memasukkan kunci ke lubang, menahan napas agar tidak terdengar saat memutarnya. Kunci berputar lebih mudah daripada yang ia duga. Pintu terbuka setengah. Bau anyir langsung menyergap, lebih pekat dari sebelumnya, seolah gudang itu menyimpan cairan yang belum pernah disentuh udara. Santi menutup hidungnya. Ruangan itu temaram, hanya seberkas cahaya pagi dari ventilasi kecil di atas. Ia masuk setapak demi setapak. Gudang itu seharusnya hanya berisi peralatan produksi telur asin, ember, garam, timbangan, dan kotak-kotak kosong. Namun sejak Haris mulai sibuk beberapa minggu terakhir, ia melarang siapapun masuk, bahkan untuk mencari kain lap sekalipun. Saat mata Santi menyesuaikan diri dengan gelap, ia menemukan hal pertama yang membuatnya merinding. Garis-garis garam berserakan membentuk lingkaran tak beraturan di lantai. Di tengahnya terdapat baskom besar berisi air keruh. Air itu seperti bergerak pelan, padahal ruangan itu tidak punya ventilasi yang cukup untuk membuat angin masuk. Ia melangkah lebih dekat dan melihat sesuatu tenggelam di dasar air. Bukan telur, bukan bahan dapur. Sesuatu yang warnanya mirip daging namun terlalu gelap, seperti telah direndam lama. Santi menahan diri untuk tidak berteriak. Ia berbalik, matanya menyusuri dinding. Ada kain hitam tergantung dengan noda kecoklatan. Di ujung ruangan terdapat kotak-kotak kardus baru, yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kardus tanpa label. Kardus yang sangat mirip dengan yang digunakan Haris untuk menyimpan telur asin. Namun jauh lebih berat saat ia mencoba menarik salah satunya. Ia berlutut dan membuka tutup kardus perlahan. Isinya bukan telur. Di dalamnya terdapat kumpulan bulu ayam yang masih lembab, bercampur dengan serpihan kecil tulang dan bercak merah yang sudah mengering. Santi terhuyung mundur. Tubuhnya gemetar. Ia menutup mulut dengan tangan. "Haris, kamu sebenarnya ngapain?" Ia menutup kembali kardus itu. Hatinya berdegup tepat di telinga. Dalam kegelapan gudang, ia merasa ruangan itu menonton dirinya, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di celah-celah bayangan. Langkah kaki berat terdengar dari arah ruang tengah. Santi langsung mematikan insting panik. Ia menutup pintu gudang cepat namun tanpa suara, mengunci kembali, lalu menyelinap ke dapur dengan napas pendek. Haris muncul beberapa detik kemudian, wajahnya masih lelah namun sorot matanya tajam begitu melihat Santi berdiri tanpa alasan jelas. "Kamu ngapain di sini pagi-pagi?" tanya Haris. Santi memaksa senyum. "Mau bikin sarapan." Haris memandang ke arah pintu gudang, lalu kembali menatap Santi. "Kamu buka pintu itu." Santi bergeming. "Untuk apa aku buka? Kamu selalu kunci." Haris berjalan melewati Santi, meraba gagang pintu. Ia memeriksa kuncinya. "Kuncinya hilang tadi malam. Kamu lihat?" Santi menelan ludah. "Enggak, aku tidur." "Kalau kamu lihat, kamu bilang. Itu penting." Nada suara Haris berubah, lebih tegang daripada jawaban Santi. Santi hanya mengangguk, meski dadanya seperti diikat.
Ia menatap suaminya yang memeriksa daun pintu dengan cemas, lalu kembali ke dapur. Raffi muncul dari kamar sambil mengucek mata. "Bu, bau itu muncul lagi?" Santi memeluk anaknya tanpa bicara. Haris melirik mereka dari kejauhan, seperti seseorang yang sedang menjaga rahasia yang bisa membakar seluruh rumah. Siang hari, ketegangan tak mereda. Santi mencoba menjalani aktivitas biasa, tetapi pikirannya kembali ke isi gudang. Bulu ayam yang lembab, tulang kecil, baskom air keruh yang bergerak sendiri, kain hitam bernoda. Ia tidak tahu apa hubungan semua itu dengan telur asin Haris, namun satu hal pasti, suaminya telah masuk ke sesuatu yang lebih dalam dari sekadar usaha yang bangkit mendadak. Ketika matahari condong, Santi memberanikan diri mendekati Haris. "Riz, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab jujur." Haris tidak menoleh. Ia sedang mengikat kardus pengiriman. "Apa? Kamu sembunyiin sesuatu dari aku?" Tali di tangan Haris terlepas. Ia berdiri lama tanpa bergerak. "Santi, jangan tanya yang kamu gak siap dengar." "Riz, aku istrimu." Haris menghela napas berat. Justru itu masalahnya. Ia pergi tanpa melanjutkan kalimatnya, meninggalkan Santi yang berdiri terpaku di dapur. Ucapannya terasa seperti ancaman halus, bukan untuk melukai, tetapi untuk menahan. Malamnya, saat Santi mencoba menidurkan Raffi, suara ketukan pelan terdengar dari arah gudang. Bukan ketukan yang minta dibuka. Lebih seperti sesuatu yang menggaruk, menghitung detik demi detik hingga seseorang membuka pintu itu lagi. Santi memeluk Raffi lebih erat. Ia tidak tahu apa yang menunggu di balik pintu itu. Ia hanya tahu satu hal. Apapun yang disembunyikan Haris, kini sudah merembes keluar. Dan rumah mereka tidak akan pernah sama lagi. Sejak pagi, ketegangan antara Haris dan Santi menggantung seperti kabut yang tidak mau hilang. Santi berusaha bersikap normal, namun Haris merasakan sorotan istrinya setiap kali ia bergerak, sorotan yang membuat punggungnya berkeringat dingin. Ia tahu Santi sudah melewati batas yang tidak boleh dilewati, meski istrinya tidak mengaku apapun. Haris mencoba menghindari kontak mata. Ia memasukkan telur-telur baru ke ember, mengaduk garam dengan tangan bergetar. Raffi bermain di ruang tengah tetapi terus melirik ke arah dapur seperti sedang mempertahankan jarak dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Santi akhirnya bicara. "Riz, kita perlu obrol." Haris menggeleng cepat. "Nggak sekarang." "Kamu selalu bilang nggak sekarang." "Aku sibuk, San." Santi menahan napas. "Kamu berubah." Raffi takut. Rumah ini rasanya makin... Ia berhenti. Kata itu menempel di lidahnya tapi tak berani keluar. Haris tahu kelanjutan kalimatnya. "Gelap, kotor, hidup." Santi melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Aku cuma butuh kejujuran. Apa yang kamu lakukan di belakangku?" Haris menutup ember dengan tangan gemetar. "Aku nggak ngapa-ngapain." "Kamu bohong." Haris memalingkan wajah. "San, jangan paksa aku ngomong hal yang kamu nggak siap dengar." Ucapan itu membuat Santi mundur satu langkah, namun bukan karena takut. Lebih karena rasa benar yang semakin kuat. Haris sedang menyembunyikan sesuatu yang berbahaya bagi mereka semua. Haris baru sempat menarik napas ketika seseorang mengetuk pintu depan. Ketukan berat, teratur, seolah menunggu jantungnya berhenti berdetak. Darmo masuk tanpa menunggu izin. Sorot matanya menelusuri ruangan, lalu berlabuh pada Haris. "Kamu siap?" tanyanya singkat. Santi muncul dari dapur. Wajahnya langsung menegang begitu melihat pria itu. "Kamu mau apa datang-datang begini?" Darmo tersenyum tipis. "Saya cuma bicara dengan Haris. Ini urusan kerja." "Kerja apa?" Santi mendekat. "Kerja yang bikin rumah ini bau kayak bangkai." Haris langsung berdiri di antara mereka. "Sudah, San. Masuk kamar." "Aku nggak mau."
Suara Santi pecah. Aku mau tahu apa yang kamu lakukan dengan orang ini. Darmo hanya memperhatikan, tenang seperti biasa. Istrimu cerdas. Cepat atau lambat dia memang akan tahu. Haris mendengus marah. Diam. Namun Darmo tetap melanjutkan, suaranya dalam. Haris sudah mulai paham konsekuensi dari kesempatan yang diberikan. Dan sekarang waktunya memenuhi syarat berikutnya. Santi menatap suaminya, tidak berkedip. Syarat apa? Haris menutup mata sebentar seolah menahan rasa perih. San, tolong masuk kamar. Tolong jawab. Santi tidak bergerak. Darmo mendekat beberapa langkah, membuat udara di sekeliling terasa menekan. Pengorbanan pertama sudah diterima. Itu baru pembuka. Untuk menjaga kelancaran pesanan, harus ada kesinambungan. Apalagi pesananmu meningkat jauh lebih cepat dari perkiraan. Artinya, kebutuhannya juga meningkat. Santi menegang. Kebutuhan apa? Jelasin. Haris membentak, sesuatu yang jarang ia lakukan. Santi, masuk kamar. Santi terdiam, bukan karena takut tetapi karena terkejut melihat Haris berubah sedrastis itu. Darmo memiringkan kepala, seakan menikmati ketegangan rumah itu. Ada yang harus kamu lepaskan malam ini, katanya pada Haris. Dan jangan menunda. Kalau kamu lambat, alirannya tersendat. Kalau aliran tersendat, seluruh kerja kerasmu jatuh. Haris ingin menutup telinganya namun ia tidak bisa menolak. Kata-kata Darmo menempel seperti rantai. Santi memegang lengan Haris. Riz, jangan nurut sama dia. Apapun yang dia minta, hentikan sekarang. Kita cari cara lain. Kita tinggalkan semua ini. Haris hampir roboh mendengar suara istrinya, namun Darmo menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu tahu akibatnya. Kamu sudah terlalu dalam. Haris menggeleng lemah. Aku nggak bisa mundur. Kenapa? Santi menarik lengan Haris. Kenapa kamu nggak bisa? Karena aku sudah janji, jawab Haris dengan suara parau. Santi menatapnya lama, menyadari jawaban itu bukan jawaban suaminya yang dulu. Janji sama siapa? Sama dia. Ia menunjuk Darmo. Darmo tertawa pelan. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang bergaung dari tempat sempit. Bukan hanya padaku. Raffi tiba-tiba muncul dari belakang, mungkin terbangun oleh suara keras. Ayah, jangan marah sama ibu. Santi langsung mendekat dan memeluknya. Haris menatap anaknya dan ketakutan menghantam seperti pukulan keras. Raffi tidak boleh tahu. Tidak boleh menjadi bagian dari ini. Apapun yang terjadi. Darmo memberi isyarat halus dengan dagu. Kita bicara di belakang. Haris menatap istrinya. Tolong, jangan ikut. Santi memeluk Raffi lebih erat. Riz, aku mohon, jangan nurut sama orang itu. Haris tidak menjawab. Ia mengikut Darmo ke halaman belakang. Langkahnya goyah. Di luar, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Gudang kecil yang sempat dibuka Santi tampak seperti mulut gelap yang menunggu sesuatu untuk dilemparkan ke dalamnya. Haris menatap tanah, berusaha mengatur napas. Siapa korban berikutnya? Tanya Haris dengan suara lirih. Bukan siapa, sahut Darmo. Tapi apa? Haris mengangkat kepala. Aku nggak mau tambah korban. Aku nggak mau lagi. Darmo menajamkan tatapan. Kamu mau melanjutkan rezekimu? Atau semuanya berhenti malam ini? Kamu nggak bilang syaratnya sebanyak ini. Karena kalau aku jelaskan semua dari awal, kamu tidak akan berani mengiyakan. Kata-kata itu menghantam keras. Haris mencengkeram rambutnya sendiri. Aku cuma mau usaha ini bertahan. Aku cuma mau keluargaku aman. Darmo mendekat. Suaranya berubah rendah dan dingin. Kalau begitu, lakukan. Ambil apa yang harus diambil. Letakkan di tempat yang semestinya. Setelah itu,
Semuanya kembali lancar. Dan untuk pertama kalinya, Darmo memberikan benda kecil yang disimpan di balik pakaiannya, sebuah bilah tipis berwarna kehitaman, panjang seukuran telapak tangan. Bilah itu tidak berkilau, tetapi terasa seperti menyerap cahaya dari sekitarnya. "Hari ini," kata Darmo, "kamu harus beri tetesan baru. Tidak perlu banyak, tapi harus dari makhluk yang jantungnya masih hangat ketika kamu mulai." Haris merasa mual. "Aku nggak mau bunuh apapun lagi." "Tidak kamu. Usaha ini yang memintanya," bisik Darmo. Suara dari dalam rumah terdengar samar. Santi menenangkan Raffi yang ketakutan. Haris mengepalkan tangan hingga berdarah. "Kalau aku nggak lakukan." Darmo mendekat begitu dekat hingga Haris bisa mencium bau tanah basah dari tubuhnya. "Kalau kamu tidak lakukan, maka yang di rumah itu akan menagih langsung." Haris membeku. Dan pada saat itu, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada isi gudang. Ia bukan lagi hanya bekerja untuk Darmo. Ia telah bekerja untuk sesuatu yang menunggu, dan memilih korban berikutnya jika ia gagal. Dan malam ini, pilihan itu semakin dekat. Kamar Haris gelap meski pagi sudah lama datang. Tirai hanya tersingkap sedikit, membiarkan cahaya masuk seperti garis tipis yang tidak sanggup mengusir gelap di sudut-sudut ruangan. Haris duduk di tepi kasur, tubuhnya seperti kehilangan tulang. Kedua tangannya menutup wajah, sementara napasnya pendek dan panas. Semalam, suara yang menuntut syarat manusia terus membisik di telinganya meski ia tahu tidak ada siapapun di ruangan itu. Ia bangkit pelan, berjalan ke dapur dengan langkah gemetar. Lantai terasa lebih dingin dari biasanya. Dari kamar, suara Santi terdengar samar, entah menghibur Raffi yang kembali demam atau menenangkannya dari mimpi buruk yang semakin sering ia alami. Haris tidak berani mengecek. Ia tahu ia sendiri penyebab semua ini. Ketika membuka kulkas untuk mengambil air, pantulan dirinya di pintu besi itu membuatnya terhuyung. Mata dalam pantulan terlihat cekung dan merah seperti milik orang yang tidak tidur berhari-hari. Namun ada sesuatu yang lain. Senyuman tipis, padahal bibir Haris tidak bergerak. Ia memejamkan mata cepat, lalu membuka lagi. Senyuman itu sudah hilang. Yang tersisa hanya wajahnya yang tampak lebih tua dari beberapa minggu lalu. "Mas?" Suara Santi dari belakang. Haris kaget sampai botol di tangannya hampir terjatuh. "Iya? Kenapa?" Raffi panasnya naik lagi. Dia mimpi buruk terus. "Tadi dia teriak abi-abinya bukan kamu." Nada Santi terdengar bukan sedih, tapi takut. "Mas, ada yang gak beres di rumah ini." Haris menelan ludah. Suara di kepalanya kembali datang, lirih namun tajam, syaratnya semakin dekat. "Waktu tidak menunggu." "Udah, Sant. Aku bakalan cari obat." Haris berusaha menyembunyikan getir di suaranya, lalu lewat begitu saja tanpa menatap istrinya. Namun Santi memegang lengan bajunya. "Mas, ini bukan soal obat." Haris menoleh perlahan. Mata Santi penuh kecemasan. Rambutnya kusut, wajah pucat karena kurang tidur. "Aku takut, sama Mas sendiri." Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin. "Jangan bilang gitu," ujar Haris, lebih mirip memohon daripada marah. "Tapi itu kenyataannya." Santi melepaskan pegangannya. "Sejak Mas mulai usaha lagi, semuanya berubah. Rumah kita berasa bukan rumah. Raffi sering lihat bayangan. Aku juga sering dengar suara dari gudang. Dan Mas selalu bangun tengah malam, jalan bolak-balik kayak orang dikejar apa." Haris mencoba mengatur napas. "Aku cuma kecapean." "Kecapean gak bikin mata orang hitam, Mas." Haris tersentak. "Mata?" Santi mengangguk pelan, ragu apakah ia harus melanjutkan. "Tadi malam, pas Mas pulang dari luar, waktu Mas lewat depan kamar Raffi, aku lihat mata Mas kayak bukan mata manusia. Pekat, seperti ada sesuatu yang numpang." Haris mundur selangkah, dada sesak. Ia ingin menyangkal,
Tapi bayangan senyuman di kaca kulkas tadi menguatkan ketakutannya sendiri. "Sudahlah," katanya datar. "Aku mau keluar sebentar." Santi tidak mencoba menahan. Ia hanya melihat suaminya dengan pandangan kosong yang menyerah. Haris berjalan ke halaman belakang, ke arah kandang produksi. Udara di luar panas, tapi tubuhnya merasa dingin sampai ke tulang. Di depan pintu kandang, bayangan panjang dari pohon jambu terlihat seperti tangan yang menjulur ke arahnya. Begitu masuk, udara di dalam terasa lebih berat. Tumpukan keranjang telur asin berjajar rapi. Namun Haris tahu tidak semuanya berasal dari kerja tangannya. Beberapa keranjang itu seperti muncul tiba-tiba semalam. Ia tidak lagi memahami mana yang benar-benar ia buat dan mana yang datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Ia menutup pintu kandang, berharap kesunyian bisa menahan suara-suara dalam kepalanya. Tapi tidak berhasil. Tetesan berikutnya lebih besar. Darah yang pertama hanya pembuka. "Korbanku sudah menunggu." "Diam," gumam Haris lirih sambil menekan kedua telinganya. Namun bisikan itu justru semakin jelas, seakan berada tepat di belakangnya. "Tinggal satu langkah sebelum milikmu jadi milikku sepenuhnya." Haris berbalik cepat, tapi kandang kosong. Hanya rak-rak kayu dan aroma asin yang menusuk hidung. Lututnya hampir goyah. Ia bersandar ke dinding, mencoba bernapas lebih dalam. Tiba-tiba ada suara langkah kecil di luar pintu kandang. "Abi?" Suara Raffi. Haris menegang seketika, wajahnya pucat. "Raffi? Kenapa kamu di luar? Masuk rumah." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Haris membuka pintu dengan tergesa. Halaman kosong. Tidak ada anak kecil. Tidak ada siapapun. Tapi suara Raffi tadi jelas. Sangat jelas. Bahkan nadanya sama seperti ketika ia memanggil saat ketakutan. "Raffi!" Haris memanggil lebih keras. Tidak ada jawaban. Namun di tanah dekat pintu kandang, terlihat bekas jejak kaki kecil. Kotoran tanah menempel jelas, berbaris menuju arah sumur tua di sudut halaman. Haris menelan ludah. Bukan Raffi. Dalam batinnya, ia tahu itu bukan putranya. Itu hanya tiruan, atau bayangan, atau sesuatu yang sengaja memanggilnya. Ia memaksa langkah menjauh dari sumur. Tubuhnya gemetar hebat. Semua ini sudah di luar kendali. Bukan hanya produksi telur asin yang tidak wajar. Tidak hanya mimpi buruk. Rumah mereka, keluarga mereka, hidup mereka, semuanya mulai digerogoti dari dalam. Menjelang petang, Haris kembali ke rumah. Santi sedang duduk di ruang tengah, memeluk Raffi yang tertidur di pangkuannya. Wajah wanita itu menegang saat melihat Haris masuk. "Dia manggil aku tadi," kata Haris lirih. Santi terkejut. "Raffi?" "Bukan." Haris menatap lantai, tidak sanggup menatap istrinya. Suaranya ada, tapi itu bukan dia. Santi menggenggam tangan Raffi lebih erat, seolah ingin melindungi anaknya dari sesuatu yang tidak terlihat. "Mas, kita harus berhenti," bisik Santi, hampir memohon. Haris menggeleng pelan. "Aku nggak bisa. Kamu harus." Sebelum semuanya hilang. Haris memejamkan mata. Kalimat itu membuatnya ingin runtuh. Ia tahu Santi benar. Tapi wajah Darmo, suara-suara dari kegelapan, dan syarat manusia yang menunggu, semuanya seperti rantai yang mengikatnya. "Aku nggak punya jalan keluar," ulang Haris, kali ini lebih lirih. Santi terdiam lama. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalau Mas nggak berhenti, sesuatu akan ngambil Raffi." Perkataan itu membuat Haris membuka mata cepat. "Jangan bilang begitu." "Tapi itu yang aku rasakan. Rumah ini, Mas, ada yang nunggu Raffi." Haris ingin menyangkal, ingin menenangkan Santi, ingin meyakinkan bahwa ia masih bisa mengontrol semuanya. Tapi bayangan jejak kaki kecil di halaman kembali melintas di benaknya. Dan untuk pertama kalinya, Haris benar-benar merasa kalah.
Bukan pada Darmo. Bukan pada syarat yang menunggu. Tapi pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, ia sudah mulai kehilangan kendali atas kenyataan. Atas keluarganya. Atas hidupnya. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu apa yang akan diambil selanjutnya. Sore itu, angin dari luar membawa hawa lembab yang menempel di kulit. Santi berdiri di ambang pintu dapur, memandang ke arah bangunan kecil tempat Haris memproduksi telur asin. Matahari hampir tenggelam, tapi ada sesuatu yang menggugahnya sejak tadi. Suara samar yang datang dari arah gentong-gentong garam. Suara yang tidak seharusnya ada. Awalnya ia mengira itu tikus atau suara air menetes. Namun semakin ia perhatikan, semakin jelas bahwa suara itu bukan suara biasa. Ada irama. Ada jeda seperti seseorang sedang menggumamkan sesuatu dari balik tutup tanah liat. Santi menelan ludah. Rasa takut membuat punggungnya dingin, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Apalagi setelah beberapa hari ini hari semakin gelap, kadang bicara sendiri, kadang menatap kosong ke arah Raffi, kadang menghilang ke halaman belakang tanpa alasan. Ia tidak ingin tinggal diam lagi. Santi melangkah keluar rumah, melewati halaman yang mulai diselimuti bayangan. Raffi tertidur di kamar, dan Haris sedang mandi, jadi ini satu-satunya waktu ia bisa mengecek tanpa ada yang menahannya. Begitu mendekati bangunan produksi, bau asin menusuk hidungnya. Tapi bukan itu yang membuat langkahnya ragu. Gentong-gentong garam di dalam biasanya tenang, tidak pernah mengeluarkan suara aneh. Namun sekarang, duk, 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 seolah seseorang mengetuk bagian dalam gentong. Santi membuka pintu perlahan. Ruangan kecil itu gelap, hanya diterangi cahaya jingga dari luar yang masuk lewat celah ventilasi. Deretan gentong besar tersusun rapi sepanjang dinding. Semua tertutup rapat. Suara itu datang lagi, lebih pelan tapi jelas. Duk, duk, ya Allah, bisiknya. Ia melangkah lebih dekat. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia. Santi berhenti di depan gentong paling ujung, gentong yang paling jarang digunakan Haris. Selama ini Santi tidak pernah memperhatikannya. Tutupnya tampak lebih tua, tanah liatnya retak-retak. Namun saat ia menyentuh permukaannya, gentong itu hangat, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan ketukan, bukan gumaman. Suara napas dari dalam gentong. Santi menarik tangannya cepat, jantungnya berdegup keras. Tidak, ini nggak masuk akal, gumamnya. Ia ingin lari. Ia ingin menutup pintu dan berpura-pura tidak pernah ke sini. Tapi tepat saat ia berbalik, suara retakan terdengar dari belakangnya. Krak, krak. Ia membeku. Di lantai, ada satu keranjang berisi telur asin yang baru selesai direndam. Salah satu telur tiba-tiba retak sendiri. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Retakannya bukan kecil. Retakan besar seperti ditekan dari dalam. Santi menjerit kecil dan mundur beberapa langkah. Dalam retakan itu, bukan putih telur yang terlihat, tapi sesuatu yang merah gelap, mengalir perlahan seperti darah yang menggenang. Masya Allah, Santi menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya terputus-putus. Lalu suara dari dalam gentong kembali, kali ini lebih jelas. Bukan napas, bukan ketukan, tapi seperti seseorang berbisik. Buka. Santi menegang, bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata beberapa detik, berharap halusinasi itu hilang. Tapi ketika ia membuka mata lagi, tutup gentong bergerak sedikit, seolah didorong dari dalam. Santi mundur terpeleset hingga punggungnya menabrak rak kecil. Telur-telur di atas rak bergoyang, beberapa jatuh dan pecah di lantai. Cairan merah yang sama mengalir, memenuhi celah-celah lantai. Santi memaksa berdiri. Ia ingin lari keluar. Namun sebelum ia sempat melangkah, pintu bangunan produksi berderit dibuka. Haris berdiri di pintu, tubuhnya basah dengan handuk tersampir di leher.
Matanya memicing melihat telur-telur pecah di lantai. "Santi, kamu ngapain di sini?" Suara Haris membuat Santi hampir menangis lega, tapi ketakutannya tidak hilang. "Mas, ada suara dari gentong itu." Haris langsung menatap gentong tua di ujung ruangan. Tatapannya berubah, gelap dan marah. "Kamu nggak seharusnya masuk sini." "Mas, dengar aku." Suara Santi bergetar. Ada yang bergerak dari dalam gentong itu. Telur-telur ini pecah sendiri. "Lihat, ini apa? Ini bukan telur biasa. Mas, ini bahaya." Haris melangkah cepat ke arahnya, menarik lengannya dengan kasar. "Jangan sentuh gentong itu lagi." "Kenapa? Apa yang Mas sembunyikan?" Mata Santi berair, suara pecah. "Kenapa sampai ada suara manusia di dalam gentong garam?" Haris menggertakkan gigi, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. "Kamu nggak ngerti. Kamu cuma bikin semuanya makin sulit." Santi menatap suaminya penuh ngeri. "Mas, apa yang Mas lakukan? Ini semua mulai keluar kendali. Bahkan Raffi ikut kena." "Aku tahu." Hardikan Haris menggema di ruangan sempit itu. "Aku tahu semuanya salah. Tapi aku nggak bisa berhenti sekarang." Tepat saat itu, duk, duk, suara itu muncul lagi. Jelas, tepat di belakang mereka. Haris membeku. Santi menggenggam lengan suaminya, tubuhnya gemetar. "Mas, dengar sendiri kan?" Haris memejamkan mata. Jangan dengarkan itu." "Mas, itu bukan halusinasi. Aku bilang jangan dengarkan." Haris berbalik, menatap gentong itu dengan pandangan ketakutan yang belum pernah dilihat Santi sebelumnya. Gentong itu bergetar. Retakan kecil muncul di permukaan tanah liat, merayap seperti urat-urat gelap. Suara dari dalam gentong berubah menjadi bisikan yang sangat lirih, seolah tepat di telinga mereka. "Haris, waktunya hampir tiba." Santi menahan napas. Dia manggil nama Mas. Telur-telur di lantai pecah serentak, cairan merah mengalir makin banyak, hingga menetes dari celah pintu. Santi gemetar keras. "Mas, tolong, kita harus pergi dari rumah ini." Namun Haris hanya berdiri diam, wajahnya pucat, mata kosong menatap gentong yang semakin retak. Seolah ia sedang melihat kebenaran yang selama ini ia coba lupakan. Atau sesuatu yang sudah menunggunya sejak awal. Pagi itu, udara Brebes masih berkabut ketika Haris menyalakan lampu toko kecil di depan rumah. Wajahnya pucat, sembab, masih membawa bayang-bayang malam sebelumnya. Bau anyir samar seolah menguntitnya kemanapun ia bergerak. Santi berdiri di ambang pintu, memperhatikan suaminya dengan gelisah. Raffi tertidur di dalam, namun tidurnya selalu disertai gelagat resah. Haris mencoba menata napas. Ia harus membuka toko seperti biasa. Berusaha tampil normal, seolah gentong retak dan suara dari dalamnya tidak pernah ada. Setelah beberapa menit, datanglah pembeli pertama pagi itu. Pak Seno, pelanggan tetap yang sejak awal menjadi pendukung kecil usaha mereka. Tubuhnya gemuk, gerak-geriknya lambat. Ia membawa keranjang belanja dari bambu dan tersenyum tipis. "Mas Haris, telurnya jadi nggak? Anak saya minta lauk pagi." Haris memaksakan senyum. "Ada, Pak. Baru saja selesai." Santi menoleh dengan cepat, seolah ingin menghentikan sesuatu yang sudah tidak bisa dihentikan. Ada tekanan di dadanya, rasa takut yang samar namun kuat. Ia tahu produksi terakhir itu berubah. Tekstur telur semakin padat, warna permukaannya sedikit lebih gelap, cangkangnya terlihat seperti pernah ditahan oleh sesuatu dari dalam. Meski begitu, ia tidak mengatakan apapun. Haris menyerahkan 6 butir telur asin yang telah dibungkus kertas. Pak Seno tersenyum, membayar, dan melangkah pergi. Haris melihat langkahnya menjauh dengan dada sesak. Santi mendekat. "Mas, apa yakin itu aman?" Haris tidak menjawab.
Ia hanya memejamkan mata, menahan suara yang masih terngiang dari gentong semalam. Santi, aku nggak punya pilihan. Siang hari baru saja lewat ketika teriakan mengguncang jalan kecil di depan rumah. Santi yang sedang mencuci berlari keluar, hatinya mencelos. Haris segera menyusul, napasnya langsung berat bahkan sebelum tahu apa yang terjadi. Di jalan tanah tak jauh dari toko, terlihat Pak Seno tersungkur, tubuhnya kejang-kejang di samping keranjang belanjanya. Telur asin yang ia beli pecah berhamburan di tanah, cairan merah pekat mengalir dari retakan cangkang, persis seperti cairan aneh yang Santi lihat di lantai bangunan produksi. Seorang tetangga, Bu Ningsih, menjerit sambil berusaha memegangi bahu korban. Astagfirullah, kenapa ini? Kenapa dia seperti ini? Pak Seno bukan sekadar tersungkur. Tatapannya kosong, mulutnya bergetar seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Tubuhnya melengkung, lalu ia memuntahkan cairan asin bercampur pekat kemerahan yang bukan darah. Aroma anyir langsung menyebar. Santi menutup mulutnya, menahan mual dan ngeri. Haris terpaku. Tangan gemetar. Dalam sorotan mata Pak Seno yang semakin kabur, ada sesuatu lain, tatapan marah, seperti menyalahkan seseorang, atau seperti ada yang sedang melihat dari balik mata itu. Keadaan semakin kacau. Warga berkerumun, sebagian berusaha mengangkat tubuh Pak Seno ke tempat teduh. Kejangnya mereda, namun tubuhnya limbung, kemudian ambruk. Nafasnya pendek-pendek, bibirnya bergerak, berusaha mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Haris melangkah mendekat ketika suara serak itu muncul. Di dalam gentong. Santi tersentak. Haris mundur selangkah, wajahnya memutih. Warga kebingungan, tidak mengerti maksudnya. Namun bagi Haris dan Santi, kata itu seperti cambuk yang menampar kenyataan pahit. Raffi terbangun di dalam rumah, menangis keras seolah merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Santi buru-buru kembali untuk menenangkannya, meninggalkan Haris bersama warga yang panik. Bu Ningsih menatap Haris penuh curiga. Mas Haris, ini kenapa bisa begini? Tadi pagi dia cuma makan telur asin dari sini. Terus, langsung kayak kesurupan begitu. Haris mencoba menahan getaran suaranya. Saya juga nggak ngerti, Bu. Mungkin dia punya penyakit. Tapi kenapa mulutnya keluar cairan merah begitu? Suara seorang pemuda memotong. Saya nggak pernah lihat orang keracunan kayak begitu. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, menatap telur asin yang pecah di tanah dengan jijik dan takut. Ada ketegangan yang sulit dihilangkan, seolah udara berubah lebih berat. Pak Seno akhirnya pingsan. Beberapa tetangga menggotongnya pulang, namun ekspresi mereka berubah menjadi kecurigaan yang nyaman diarahkan kepada sesuatu yang lebih mudah dituduh dibanding kenyataan yang tidak dapat mereka pahami. Mata-mata itu menoleh pada Haris, pada tokonya, pada telur asin yang kini dianggap sumber musibah. Ketika suasana sedikit mereda, Haris kembali masuk ke toko dengan langkah gontai. Ia menutup pintu dari dalam dan menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Napasnya terputus-putus, pikiran kacau penuh penyesalan dan ketakutan. Santi datang membawa Raffi yang sudah tenang, wajahnya tegang. Haris, aku lihat sendiri tadi. Itu bukan keracunan biasa. San, tolong jangan bilang hal yang aku pikirkan. Suara Haris pecah. Ini cuma kejadian aneh biasa. Mas. Santi membentak pelan. Emosinya tidak lagi terbendung. Lihat keadaan kita. Lihat apa yang terjadi kepada Pak Seno. Mas tahu ini semua pasti ada hubungannya dengan syarat itu. Raffi memeluk leher ibunya, tubuhnya masih bergetar kecil seolah ia menyerap ketakutan yang tidak ia pahami. Haris menunduk dalam, kedua tangannya menutupi wajah. Aku udah salah besar, San. Tapi aku nggak tahu harus berhenti gimana. Santi mendekat. Mas harus hentikan. Apapun itu. Sebelum Haris menjawab, sesuatu menghentikan percakapan mereka.
Sebuah suara lembut namun menekan, seolah berasal dari lantai toko, dari arah keranjang telur asin. Suara gumaman yang sudah dikenal Haris. Haris menegang. Wajahnya hancur dalam hitungan detik. Seperti baru melihat kebenaran yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. "Santi?" Suaranya bergetar. Dia belum selesai. Gumaman itu semakin jelas. Dan Haris tahu, kejadian Pak Seno baru permulaan. Senja merayap turun, meninggalkan langit berwarna tembaga kusam yang terasa lebih berat dari biasanya. Setelah kejadian dengan Pak Seno, rumah Haris seakan menjadi tempat yang dihindari warga. Beberapa orang tadi sore melintas sambil berbisik, dan beberapa lainnya memilih berjalan memutar agar tidak melewati toko kecil itu. Haris duduk lunglai di kursi, memandangi lantai kosong tanpa fokus. Santi mengetahui suaminya sudah berada di batasnya, tetapi ketakutan yang telah merayap di rumah ini tidak memberi mereka ruang untuk menunggu keadaan membaik dengan sendirinya. Ada satu sosok yang harus ia temui. Sosok yang sejak awal membawa keluarga ini pada kegelapan yang sekarang mulai menelan mereka. Santi memeluk Raffi sejenak, mencium keningnya, sebelum menyerahkan anak itu pada Haris. "Mas, aku mau keluar sebentar." Haris mendongak, wajahnya lelah. "Mau kemana? Gak aman keluar sekarang, San." "Aku cuma butuh jawaban." Suara Santi bergetar, tapi matanya tegas. "Aku mau ketemu Darmo." Haris langsung bangkit. "Tidak, jangan. Kamu gak tahu dia itu." "Aku tahu dia yang bikin semua ini." Santi memotong, suaranya penuh ketegasan yang sejak lama terkubur. "Aku harus bicara dengannya. Kalau Mas nggak bisa hentikan ini, aku yang coba." Haris memegang lengannya. "San, dia bukan orang biasa." Santi menatap suaminya penuh keberanian yang muncul dari rasa takut paling dalam. Justru itu. Ia melepaskan diri dan keluar sebelum Haris sempat menahannya. Santi berjalan cepat menuju tepi tambak, tempat Haris berkali-kali menghilang pada malam-malam yang janggal. Udara di sekitar sana lebih dingin, seperti ada kabut tipis yang hanya menyentuh kulitnya. Air tambak bergetar meskipun tidak ada angin. Rerumputan basah bergoyang pelan, seolah menyambut kedatangannya. Di tengah itu semua, berdirilah Darmo. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti tanah malam, dan mata gelapnya seperti menghisap cahaya dari sekitar. Ia tidak terkejut melihat Santi datang. Justru ia tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan sama sekali. "Aku sudah menunggu," katanya datar. Santi berhenti beberapa langkah darinya. "Kamu yang bikin suamiku begini. Kamu yang bikin Pak Seno tersungkur siang tadi." Darmo memiringkan kepala, seolah mempelajari keberanian Santi. "Aku tidak mencederai siapapun. Manusia memilih sendiri jalan yang ia inginkan. Suamimu memilih. Aku hanya menagih." "Menagih apa?" Santi menggertakkan gigi. "Apa yang kamu lakukan pada telur-telur itu? Kenapa bisa membuat orang sampai kesurupan begitu?" Darmo tersenyum sedikit lebih lebar. "Bukan telur yang bermasalah. Syarat pertama sudah dibayar, tapi kekuatan itu perlu wadah. Dan wadah itu adalah produksi kalian. Setiap telur menyimpan sebagian dari apa yang dipanggil Haris." Santi menelan ludah. "Jadi Mas Haris sudah mengikat sesuatu?" "Sudah," jawab Darmo tanpa ragu. "Dan sesuatu itu lapar." Keheningan menekan dada Santi. Air tambak di belakang Darmo bergerak pelan, membentuk riak yang terasa tidak wajar. Ia menguatkan diri. "Aku mau kamu berhenti. Apapun syarat berikutnya, hentikan semuanya sekarang." Darmo tertawa kecil, suara tanpa emosi yang lebih mirip hembusan angin dingin. "Hentikan? Santi, kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah diberikan akan diambil kembali. Termasuk yang berada di rumahmu." Santi memundurkan langkah. "Jangan sentuh anakku." "Ah," gumam Darmo, mata gelapnya memicing tajam.
Jadi akhirnya kamu mengerti. Tidak ada pemberian yang gratis. Keberuntungan itu harus dibayar. Semakin besar hasilnya, semakin besar pula bayarnya. Santi mengepalkan tangan sampai gemetar. Kalau yang kamu mau Haris, ambil dia. Jangan sentuh Raffi. Darmo melangkah mendekat perlahan, langkahnya tidak menimbulkan suara di atas tanah basah. Aku tidak ingin mengambil siapapun. Aku hanya menjalankan perjanjian. Haris meminta kemakmuran bagi usahanya. Dan ia mendapatkannya. Sekarang waktunya membayar. Dengan apa? Dengan apa saja yang paling berharga? Jawab Darmo lirih. Santi merasakan dingin merayap dari kaki hingga tengkuk. Ia tidak boleh mundur. Tidak ketika keluarganya sudah berada di ambang kehancuran. Aku cuma ingin keluargaku selamat. Katakan apa yang harus aku lakukan. Darmo berhenti tepat 2 langkah darinya. Mata itu tidak berkedip. Ada 2 pilihan. Santi menegakkan tubuh. Apa? Pertama, biarkan Haris menyelesaikan syarat berikutnya. Setelah itu, kekayaan kalian stabil. Tidak akan ada gangguan lagi. Santi membayangkan Pak Seno terkapar, telur-telur retak mengeluarkan cairan merah, suara dari dalam gentong memanggil nama suaminya. Tidak, aku nggak mau itu. Pilihan kedua, lanjut Darmo, nada suaranya turun menjadi lebih berat. Kamu yang mengambil alih syarat terakhir. Santi membeku. Aku. Darmo mengangguk. Kalau kamu yang melanjutkan, beban Haris akan terputus. Tapi sebagai gantinya, semua ikatan berpindah padamu. Santi tidak langsung menjawab. Udara di sekitar mereka semakin gelap meski langit belum benar-benar malam. Riak di tambak bergerak ke arah mereka seperti ombak kecil. Santi mengumpulkan keberaniannya. Kalau aku yang ambil alih, apa yang terjadi pada Raffi? Anakmu aman, kata Darmo tanpa ekspresi. Selama kamu memenuhi pembayaran tepat waktu. Santi menunduk, napasnya bergetar. Ia tahu yang ia dengar bukan janji. Itu lebih mirip jebakan. Tapi ia tidak punya banyak pilihan. Haris semakin tidak stabil. Raffi semakin rentan. Rumah mereka sudah dipenuhi bisikan yang bukan berasal dari manusia. Ia mengangkat wajah, matanya basah namun tegas. Kalau aku menolak dua-duanya. Darmo mendekat lagi. Jarak mereka kini hanya 1 langkah. Senyum tipis kembali muncul di wajah pucat itu. Kalau kamu menolak, ucapnya pelan, sesuatu yang sudah bangkit akan mengambil sendiri apa yang ia inginkan. Santi bergidik. Apapun yang ia inginkan, sambung Darmo. Suara air tambak tiba-tiba bergemuruh pelan, seperti ada sesuatu besar yang bergerak di bawah permukaan. Santi berdiri tak bergerak, tubuhnya gemetar, tetapi sorot matanya perlahan berubah. Ada ketakutan, ada amarah, dan ada keberanian putus asa seorang ibu yang terpojok. Ia menatap Darmo lurus-lurus. Aku belum memilih, katanya pelan. Tapi aku akan melawanmu kalau kamu sentuh keluargaku. Darmo hanya tersenyum samar. Keputusanmu tidak mengubah apa yang sudah berjalan, gumamnya. Namun aku suka keberanianmu, Santi. Keberanian seperti itu biasanya berakhir tragis. Dingin merayap di udara, dan Santi tahu pertemuan ini baru membuka awal dari ancaman yang jauh lebih gelap. Haris terpaku di tengah dapur yang remang. Dengung kulkas terdengar seperti gumaman makhluk lapar. Santi berdiri memeluk Raffi yang menggigil, seolah tubuh kecil itu tahu bahwa sesuatu telah diputuskan oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, rumah menjadi lingkar perang tanpa suara. Dia benar-benar bilang begitu? Suara Santi pecah, tetapi tatapannya tetap tajam. Haris tidak menjawab. Tenggorokannya seperti terikat simpul. Di sudut kepalanya, kenangan wajah Darmo masih menggantung. Dingin, datar, tidak menunggu persetujuan. Hanya menyampaikan syarat. Raffi, darah dagingnya sendiri. Anak itu meremas kaos Santi,
mengintip ke arah Haris. "Ayah, kenapa?" bisiknya lirih. Haris menelan ludah, mencoba menyusun kata. Tidak ada kalimat yang pantas untuk menjelaskan mengapa sebuah kekuatan gelap menuntut jiwa anaknya. Ia hanya menunduk, menyentuh kepala Raffi dengan tangan yang nyaris gemetar. "Kita harus pergi dari sini," kata Santi, cepat, pendek, penuh keputusan. "Sekarang." Haris menggeleng pelan. "Kalau kita pergi, dia tetap akan mengejar. Biar dia datang. Aku tidak mau tinggal 1 menit pun di rumah ini. Kamu juga lihat sendiri, telur-telur itu sudah menetas hal yang bukan seharusnya." Haris menutup mata. Retakan kulit telur yang bergerak sendiri, aroma anyir bercampur sesuatu yang mirip daging segar, bisikan yang muncul dari gentong garam, semua itu menumpuk menjadi kabus di kepalanya. Ia tidak ingin Santi memegang semua ingatan itu, tetapi kenyataan sudah menyeret mereka ke titik tak ada kembali. Raffi tiba-tiba meringis. "Ayah," perut Raffi panas. Santi panik memegang kening anaknya, lalu perutnya. "Tidak demam? Apa ini?" Haris berjongkok, menatap mata Raffi. Anak itu tidak tampak sakit, lebih seperti sedang merasakan sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sesuatu asing yang bukan bagian dari tubuh manusia. Napas Haris memburu. Dia tidak boleh menyentuh gentong itu lagi, gumam Haris serak. Santi menoleh tajam. Kapan dia pernah menyentuhnya? Haris tidak bisa menjawab. Ada celah waktu yang hilang, beberapa menit ketika Haris sempat linglung setelah memandangi retakan telur yang berubah arah sendiri. Saat sadar, pintu dapur terbuka sedikit. Mungkin angin. Mungkin bukan. Santi memegang wajah Haris. "Kamu harus jujur sekarang." "Aku tidak tahu," jawab Haris lirih. "Tapi aku rasa dia sudah dipilih sebelum kita sempat menyadarinya." Raffi meringkuk di pelukan Santi, tetapi matanya kini tidak fokus. Seolah ia mendengar sesuatu dari sudut rumah. Haris mengikuti arah tatapan itu, menuju ruang tamu yang gelap. Langkah kecil bergeser pelan, tanpa suara, seperti ada yang menyeret keinginan anak itu menjauh dari keluarganya. Haris meraih bahu Raffi cepat. "Tetap di sini," katanya, meski suaranya sendiri bergetar. Anak itu berkedip pelan, kembali sadar. Ada yang bisik-bisik, "Yah," dari lantai. Santi memegang mulutnya agar tidak histeris. Haris menarik napas panjang, lalu menggendong Raffi. "Kita pergi," katanya tanpa ragu kali ini. "Ambil apa yang bisa kamu ambil dalam 2 menit." Santi bergerak sigap, masuk ke kamar. Haris berdiri sendiri di ruang makan, memeluk anaknya erat. Detik itu, dinding rumah berderak seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Aroma garam yang biasanya tajam berubah menjadi amis hangus. Raffi menutup mata lagi. "Ayah," mereka marah. "Tidak apa-apa," bisik Haris, padahal ia sama sekali tidak percaya kalimat itu. Ia hanya ingin anaknya mendengar suara ayah, bukan suara lain. Pintu kamar terbuka keras. Santi keluar sambil membawa tas. "Ayo!" Namun sebelum langkah mereka mencapai pintu depan, lampu ruang tamu berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Dalam gelap, seseorang mengetuk dari arah dapur. Bukan pintu rumah, bukan jendela. Tepat dari bawah lantai. 3 ketukan pelan. 3 ketukan berat. 1 ketukan panjang seperti memanggil nama. Raffi melongok ke arah dapur, tubuhnya menegang. "Itu, untuk aku." Haris merapatkan gendongannya, namun sesuatu tidak beres. Anak itu tiba-tiba lebih berat, seperti tubuhnya menolak disentuh. Kulitnya dingin, matanya menatap kosong meski tetap terbuka. Santi menjerit tertahan. "Haris, ada apa dengan dia?" Anak itu mulai bergetar. Halus dulu, lalu makin keras. Haris memeluk tulang kecil itu lebih erat, tetapi Raffi justru terkulai seperti boneka basah. Suhu tubuhnya turun drastis. Dia mengambilnya,
bisik Raffi dengan suara bukan miliknya. Haris hampir jatuh karena gemetar. Tidak, kamu tetap di sini. Kamu dengar ayah? Tetap di sini. Lantai dapur retak halus, serpihan ubin mengelupas seperti kulit yang pecah. Dari dalam retakan itu, aroma garam bercampur daging busuk menyembur. Santi menjerit dan mundur hingga punggungnya menabrak pintu. "Jangan ke sana," teriak Santi. Tapi Raffi sudah bergerak sendiri, tubuhnya meluncur dari gendongan Haris dengan cara yang mustahil bagi anak sekecil itu. Seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Haris meraih lengan kecil itu, memaksakan seluruh kekuatan yang tersisa. "Aku tidak akan menyerahkan kamu." Namun tangan Raffi terasa menghilang, seperti memegang kabut. Dalam sekejap, anak itu sudah berada di ambang dapur, tubuhnya tegap menatap lantai yang retak. Suara itu muncul lagi. Basah, serak, seperti seseorang yang berbicara dari dasar gentong. "Waktunya." Santi terpaku. "Haris, tolong hentikan." Haris menyerbu maju, tapi lantai berguncang kuat, membuatnya tersungkur. Raffi tidak bergeser sedikit pun. Retakan menganga tepat di bawah kakinya, gelap seperti sumur tak berdasar. "Santi, pegang dia!" Haris berteriak. Santi berlari. Namun ketika jari-jarinya hampir menyentuh punggung anak itu, sesuatu dari celah lantai menyembur, awan garam yang menggumpal seperti tangan, melilit pergelangan Santi, lalu membantingnya ke samping. Haris menjerit memanggil namanya. Raffi menatap ayah dan ibunya sekali lagi. Wajahnya tenang. Tidak takut. Tidak sedih. "Maafin aku, yah." Sebelum Haris sempat bangkit, tubuh kecil itu jatuh ke dalam celah retakan, ditelan kegelapan yang menutup kembali seolah tak pernah terbuka. Santi merangkak, berteriak memanggil nama anaknya hingga suaranya patah. Haris hanya menatap lantai yang kembali utuh. Tidak ada darah. Tidak ada jejak. Hanya bau garam yang mengerikan, melapisi udara seperti kutukan yang sudah selesai menagih haknya. Dan di kedalaman rumah yang diam, suara lembut dari entah di mana berbisik. "Tumbal diterima." Tangisan Santi menggema di dapur yang remuk oleh ketakutan. Lantai yang sempat terbuka kini kembali utuh, seolah tidak pernah menelan apapun. Bau garam menusuk hidung, bercampur amis yang semakin pekat, seperti menertawakan kehilangan yang baru saja terjadi. Haris berdiri goyah, punggungnya membungkuk, tangannya terulur ke arah ubin dingin itu. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada Raffi. Hanya keheningan yang memukul lebih keras dari teriakan manapun. Santi jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. "Kembalikan dia, Haris. Haris, tolong ambil anak kita." Suaranya parau, nyaris tak keluar. Ia merangkak ke arah suaminya, memukul dada Haris tanpa tenaga. Kamu janji kita tidak akan kehilangan dia." Haris tidak mampu merespons. Kata-kata terasa seperti racun di lidahnya. Semua yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang menetes perlahan, membakar jantungnya dari dalam. Tangannya mendadak terasa sangat kotor, seolah masih memegang tangan Raffi yang terlepas dari dunia ini. Dari dalam dapur, gentong-gentong garam bergetar tanpa sentuhan. Suara retakan pelan mengisi udara, seperti tawa kecil yang disembunyikan. Retakan pada telur-telur asin di atas meja menjalar cepat, membentuk garis-garis aneh yang tidak mengikuti pola alam. Setiap kulit telur pecah sedikit demi sedikit, mengeluarkan bisikan halus yang semakin sulit diabaikan. Santi menutup telinganya, tubuhnya menggigil hebat. "Hentikan, hentikan." Haris bangkit pelan, mencoba menahan gentong yang bergetar paling keras. Namun sebelum tangannya menyentuh permukaan keramik, suara berat yang sudah berhari-hari menghantuinya terdengar lagi. "Lunas." Dua suku kata yang membuat Haris kehilangan keseimbangan. Ia menatap sekeliling, mencari wujud Darmo, orang yang menyeretnya ke jurang ini. Tidak ada siapapun, tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki.
Tidak ada tubuh tua yang biasanya berdiri dengan aroma dupa menusuk. Hanya suara yang memudar begitu saja. Seolah Darmo telah menyelesaikan perannya dan ditelan dunia yang sama dengan tempat Raffi menghilang. Santi memukul lantai sambil menjerit, tetapi suaranya tidak mampu menyaingi horor yang kembali bergerak. Telur-telur yang retak perlahan memuntahkan cairan gelap. Bukan kuning telur. Bukan putih telur. Tetapi sesuatu yang jauh lebih pekat, menyerupai darah yang dicampur garam hitam. Cairan itu menetes ke meja, menuruni kaki-kaki kayu, lalu menyebar menjadi urat hitam di lantai. Haris mundur selangkah, tetapi urat hitam itu mengikuti kemanapun ia bergerak. Seperti merayapi jejak kaki yang pernah dilangkahinya untuk mencari rezeki. Tidak, cukup, hentikan, suaranya pecah. Saya sudah membayar semuanya. Rumah tidak peduli. Pesugihan tidak peduli. Santi menatap gentong terbesar dengan mata membelalak. Dia masih di sana, bisiknya lirih, bukan sebagai harapan, tetapi sebagai ketakutan paling dalam. Haris, aku dengar dia. Haris menahan napas. Suara kecil, sangat kecil, memang terdengar di balik gentong. Suara serak, terputus-putus, seperti seseorang mencoba muncul ke permukaan air asin. Suara yang bukan lagi milik Raffi sepenuhnya. Jangan dekatkan dirimu. Haris menarik Santi. Namun gentong itu bergetar sekali lagi, lebih kuat dari sebelumnya, lalu diam total. Keheningan mendadak itu lebih menakutkan daripada gempa kecil tadi. Lalu, di sela-sela retakan telur, muncul satu napas. Napas dalam, panjang, dan sangat dingin. Haris menunduk. Telur yang paling besar tiba-tiba membuka retakan seperti mulut kecil. Dari dalamnya, suara yang dulu pernah ia kenal berbisik, "Ayah!" Santi menjerit, meraih bahu Haris dengan tangan gemetar. "Dia bukan Raffi. Itu bukan anak kita." Haris menutup telinganya. Kepalanya terasa meledak. "Aku tidak kuat lagi, cukup." Namun suara itu tidak berhenti. Telur demi telur pecah, masing-masing mengeluarkan bisikan yang mengulang-ulang nama mereka. Haris, Santi, Haris, Santi. Seolah rumah itu menghafal mereka. Seolah rumah itu ingin mereka tinggal selamanya. Santi berdiri dengan tubuh limbung dan menarik Haris. "Kita harus pergi. Sekarang." Haris menatap wajah istrinya yang basah air mata dan rasa sakit. Ia mengangguk. Tak ada yang tersisa di rumah ini kecuali kutukan yang sudah mengklaim jiwa keluarga mereka. Ia meraih tangan Santi dan menyeretnya keluar dari dapur, melewati ruang tamu yang lampunya berkedip liar. Begitu mereka membuka pintu depan, angin malam Brebes menyapu wajah mereka, dingin dan asin seperti aroma dari tempat produksi itu. Mereka berlari keluar halaman tanpa menoleh lagi. Tidak ada yang dibawa, tidak ada yang diselamatkan. Rumah itu berdiri diam di belakang mereka. Tapi tidak untuk lama. Begitu mereka menjejak jalan desa, suara retakan besar terdengar dari arah dapur. Gentong-gentong garam yang ditinggalkan mulai pecah satu persatu. Dari dalamnya, cairan gelap meluap, membanjiri lantai, mengalir seperti makhluk yang mencari pemilik baru. Di kejauhan, Haris dan Santi tidak melihat apa yang terjadi. Namun teror itu terus merembes keluar dari celah rumah, keluar dari tanah, keluar dari gentong yang sudah berubah menjadi wadah kutukan. Pesugihan telah dibayar penuh. Tetapi pesugihan tidak pernah berhenti menagih. Tempat produksi telur asin itu menjadi sarang gelap yang tidak pernah lagi disentuh manusia. Namun pada malam-malam tertentu, terutama ketika angin utara membawa aroma asin yang terlalu kuat untuk wajar, warga desa bisa mendengar sesuatu dari balik temboknya. Suara retakan telur, suara anak kecil yang memanggil ayahnya, dan bisikan yang menawarkan kekayaan pada siapapun yang cukup putus asa untuk masuk. Dan semua orang tahu, siapapun yang masuk tidak akan keluar sama seperti sebelumnya. Subscribe untuk cerita horor lainnya.